Belum, sudah di online ya, Bu Widyasti. Oke, siapa dah? Silakan Bu Widyasti untuk menyapa. Sampun Pak ya. Selamat siang Bapak Ibu peserta pengimbasan Google Master Trainer level 2 tahun 2022. Sampai saat tadi pagi saya perhatikan jumlah peserta itu 574 ya Pak Komang ya. Ya. Entah mungkin siang ini saya belum ngecek, luar biasa sekali animo dari Bapak Ibu peserta yang bersedia mengikuti pelatihan ini. Ini adalah ajang kita untuk sharing dan berbagi sehingga bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik di masa depan. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia karena saya lihat ini pesertanya seluruh Indonesia ya Pak Komang ya. Ya, jadi ada dari Papua, kemarin saya lihat ada yang dari Nusa Tenggara, dari Bali, nggak terhitung lagi. Kemudian ada yang dari Kalimantan juga. Bagaimana, apa kabarnya Bapak Ibu? Apakah sudah selesai makan siang? Mungkin karena nanti kita akan 2 jam ini ke depan, jadi kita akan mengikuti pelatihan pengimbasan Google Master Trainer level 2. Mungkin bisa Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu kudapan atau ngopi-ngopi cantik supaya nanti tidak ngantuk begitu Bapak Ibu. Nah baik, perkenalkan dulu saya karena nanti kalau tidak kenal mungkin nanti tidak sayang gitu katanya pepatahnya ya. Nama saya Widya, saya guru di Denpasar, Bali. Lebih lanjut nanti kita bisa akan berkenalan pada sesi materi mengenai slide karena kita akan sharing dengan saya sendiri di materi tersebut. Bapak Komang, acara akan kita mulai nih Pak Komang ya. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan pengimbasan Google Master Trainer level 2, acara akan kita mulai. Izinkan saya menyampaikan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita ambil posisi tegak sejenak untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Saya izin share screen. Bapak Ibu
yang saya hormati, puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa mengikuti pelatihan pengimbasan Google Master Trainer level 2 tahun 2022. Sebentar, ini belum saya matikan. Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Revo Indonesia. Semoga pelatihan kita nanti bisa berjalan lancar dan dapat memperoleh hasil yang diinginkan dalam 3 hari ke depan, yaitu tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 2022. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sehingga kita semua baik narasumber maupun peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Sebelum saya persilakan narasumber untuk menyajikan materi, kita buat kesepakatan lebih dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak Ibu peserta jika tidak diizinkan untuk berbicara. Yang kedua, tidak menyela pemaparan penyaji. Ketiga, tidak ada keharusan untuk menyalakan video. Keempat, berpartisipasi aktif dalam pelatihan. Agar Bapak Ibu mempunyai hak untuk mendapatkan sertifikat setelah pelatihan ini, maka Bapak Ibu wajib untuk yang pertama mengisi daftar hadir setiap hari sampai pukul 23.59 WITA. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan dan diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Informasi akan disampaikan di Google Classroom sebagai sumber informasi utama. Karena itu, mohon bagi Bapak Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung di Classroom. Grup WhatsApp hanya bantuan, bukan sumber informasi utama, mengingat di sana tidak mencukupi jumlah peserta. Karena pelatihan ini adalah pemanfaatan Google Workspace Education for Education seperti namanya, jadi sudah seyogianya kita menggunakan produk-produk dari Google. Nah, baiklah Bapak Ibu, penyaji pertama kita sekaligus membuka pelatihan ini, saya perkenalkan Bapak Ikomang Budiadnyane. Nah, beliau ini adalah guru SMA di Kabupaten Buleleng. Kemudian beliau juga merupakan Kapten Belajar ID Provinsi Bali. Ya, untuk lebih jelasnya silakan nanti berkenalan sendiri dengan Pak Komang. Silakan Pak Komang, waktu saya persilakan. Oke, baik Bu Loh Widiastuti, suara saya kedengaran Ibu Loh? Sangat kedengaran jelas. Oke, baik. Izin saya setir ya, Bu Bapak. Jadi Pak Komang, ini tentang apa dulu Pak Komang? oke, saya tentang akun belajar seperti apa sih? Akun belajar ID ya Pak Komang? Ya, akun belajar ID. Saya sudah tampil ya. Sudah terlihat Pak. Oke, layarnya sudah terlihat Bu Loh? Sudah Pak Komang. Baik. Oke, sambil membuat. Saya sapa dulu teman-teman saya dari seluruh Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke ya. Ternyata Bu Loh ya. Luar biasa Pak Komang ini. Ternyata animo guru, ternyata peserta yang kami catat di daftar form pendaftaran itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Bu Loh Widiastuti. Betul Pak Komang. Ya. Dan ini sebenarnya kami hanya targetnya 500 peserta, sehingga kita buat grup WA. Ternyata animo luar biasa sekali sampai mencapai 600-an ini. Di luar perkiraan kita Ibu. Oke. Nah, baik. Jadi saya langsung aja ke materi. Baik, rekan-rekan semua,
Sebelum saya mengisi materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan menyapa dulu dengan Panganjali umat orang Bali ya. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Nah, Ibu Bapak, selama 30 menit saya akan sedikit mengenalkan apa sih Kapten Belajar dan akun belajar.id itu. Oke, Bu Widyasuti. Yang pertama begini, Ibu Bapak, supaya dikenal, kenapa sih pemerintah itu mengeluarkan akun belajar? Nah, disinilah saya selaku Kapten Bali, nama lengkap saya Komang Widyadje, saya akan memberikan definisi kenapa apa itu akun pembelajaran sebagai alat untuk transformasi sekolah digital. Nah, coba Ibu Bapak, oke, saya akan ajak Ibu Bapak dulu, coba ingin sih mengetahui bagaimana sih Ibu Bapak gininya, sebenarnya. Ini semoga bisa tampil ya, karena ini layarnya besar. Oke. Tanggapannya nah, ya. Tanggapannya saya ingin lihat tanggapan Ibu Bapak dulu ya. Oke. Bagaimana sih perasaan Ibu Bapak hari ini? Karena kalau pembelajaran PSE ya, sekolah penggerak itu pasti akan diminta dulu. Bagaimana perasaannya? Oke. Nah, sekarang saya akan tanya dulu Ibu Bapak. Oke. Bagaimana sih perasaannya menggunakan akun belajar ini ya? Akun belajar atau saat ini ketika akan mengikuti kegiatan ini, bagaimana perasaannya Ibu Bapak? Nah, oke, saya akan login dengan Google Slido dulu. Dan Ibu Bapak, di akhir materi kita akan belajar tentang Slido ini, bagaimana cara membuat multimedia pembelajaran interaktif ya dengan menggunakan Slido. Nah, ini sudah muncul. Oke, silakan Ibu Bapak, saya akan present Slido-nya. Caranya begini Bapak. Nah, di layar Ibu Bapak silakan. Oke. Ini saya send in dulu sebentar. Oke. Di layar ada kode. Nah, kode ketik saja gininya. Ketik di Google slido.com. Oke, ketik di Google slido.com. Oke, slido.com. Slido.com. Ya, slido.com. Ya, Ibu Bapak. Nah, ini saya ingin melihat situasi peserta saat ini bagaimana. Nah, ini Ibu Pak. Join slido.com. Oke, atau di barcode-nya di-scan aja. Oke. Nah, silakan masukkan kode ini. Pagar 1388701. Ya, Ibu Bapak yang di rumah silakan. Bagaimana perasaan Ibu Bapak saat ini? Pagar 1388701. Ya, ketik saja slido.com di Google. Nah, nanti setelah diminta itu masukkan ini. Oke, pagar 138. Ini sudah masuk ini. Ya, oke. Sudah kelihatan. 1388701. Oh, 2 partisipan. Oke, luar biasa. Oke. Nah, nanti sisi akhir saya akan memberikan Bu Bapak bagaimana cara membuat slido.com untuk membuat pembelajaran yang interaktif untuk siswanya. Ya. Nah, ini. Semangat antusias Pak Komang, bersemangat luar biasa. Wah. Waduh. Ini. Nah, bagus sekali nih Pak Komang untuk polling ya. Ya, polling ya. Oke, silakan. Bagaimana perasaan Anda saat ini, Ibu Bapak? Ini banyak peserta yang ikut. Wah, luar biasa keren. Oke. Ya, jadi Ibu Bapak dari slide ini dengan menggunakan Slido saya bisa mengetahui perasaan Ibu Bapak saat ini itu sangat luar biasa menantikan materi dari peserta pengimbasan Google Master Trainer level 2. Saya selaku mentor dan selaku Kapten Belajar.id itu akan mendampingi Ibu Bapak selama 3 hari dalam memberikan pengetahuan baru penggunaan Google Workspace for Education dengan akun belajar.id. Ya, saat ini kok daerah kami hujan lebat. Oke, terima kasih ya. Oke, next. Oke, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya, oke, bagaimana perasaan Anda menerima akun belajar? Oh, ternyata di sini sudah ada yang ikut, Bu. Ya. Bagaimana perasaan Anda? Wah, oke, silakan Bapak. Waduh, luar biasa, senang, happy. Wah, ini lihat Ibu, dengan menggunakan Slido, kita bisa mengetahui bagaimana ternyata teman-teman kita ketika menerima akun belajar dari Kemendikbudristek itu merasa sangat senang. Dari mana kita tahu? Dari ini, warna hijau yang paling besar ini menanyakan kebahagiaannya, Bu Widya, kebahagiaannya. Ya, ini namanya Slido. Ada 150, ada 160, Pak.
160 peserta ini ikut dalam kegiatan ini. Wah, luar biasa. Yang terdaftar 600 ya, tapi yang live streaming mengikuti 100-an lebih nih. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak. Gunakan akun belajar ini dari pemerintah untuk kegiatan proses belajar mengajar. Wah, lumayan luar biasa. Oke. Slide selanjutnya. Fitur akun pembelajaran yang mana sering dipergunakan? Waduh, langsung dijawab ini. Waduh. Wah, silakan Bapak. Oke. Nah, oke, silakan. Ini langsung ketemu tadi teman-teman sudah menjawab ya ternyata. Oh, ternyata banyak yang menggunakan YouTube, Google Classroom, Google Drive, Google Form, Google Meet, Gmail, Google Doc. Waduh. Wah. Oke, saya balikan dulu. Waduh, keren sekali Bu loh. Ternyata teman-teman kita ya, luar biasa. Sudah banyak ternyata Pak Komang yang memanfaatkan, sudah banyak ya. Benar-benar. Oh, ini lagi bergerak. Oh, lagi bergerak. Waduh, ini bergerak. Terus bergerak, dinamis sekali. Wah, ya inilah dengan menggunakan Slido ini kita bisa menemukan polling seperti ini. Nah, caranya membuat nanti di akhir kegiatan ini. Ya. Oke, Bapak luar biasa. Excited sekali. Saya menunggu juga Pak Komang, biar tahu caranya ini. Ya. Oke, Bu Vidya. Oke, makasih banyak ini. Oke, lanjut ke slide terakhir. Nah, oke, ternyata sudah banyak yang menjawab. Apa manfaat akun pembelajaran yang Anda ketahui saat ini? Silakan Ibu Bapak. Oh, ini ada 27 orang sudah mengisi tadi ternyata. Sudah tadi mengisi. Waduh, luar biasa. Ya, Ibu Bapak ternyata sudah mengetahui bahwa akun pembelajaran belajar.id itu untuk akses rapat pendidikan, layanan Kemendikbud, tanya bos, daftar portal Merdeka Mengajar, daftar kepala penggerak, guru penggerak, transformasi digital. Waduh. Jadi begitulah luar biasa manfaat dari akun belajar dari Kemendikbudristek ini. Tolong Ibu Bapak, pergunakan akun belajar ini untuk proses transformasi digital di sekolah Ibu Bapak. Wah, luar biasa Ibu Bapak. Oke, luar biasa. Oh, terus bergerak ini. Ya, Ibu Bapak. Nah, jadi untuk pollingnya saya tutup aja dulu. Tapi dari ini kami itu sudah punya gambaran selaku kapten. Kami sudah memiliki gambaran bahwa akun belajar ini sudah dipahami fungsinya oleh Ibu dan Bapak guru peserta hari ini. Luar biasa. Nah, oke, saya kembali ke slide Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, apa sih kapten dan tugasnya? Kapten itu adalah duta rumah belajar, bukan duta rumah belajar, duta belajar ID sebenarnya. Memimpin komunitas pendidik belajar ID ditunjuk oleh Pusdatin Kemendikbudristek, ya, Kemendikbudristek yang menunjuk ini, ya. Dan tugas kami itu sebenarnya ini membantu pendidik untuk melakukan riset password, mendorong pendidik dan pendidikan daerah masing-masing untuk melaksanakan optimalisasi pemanfaatan akun belajar ID. Mohon maaf ya kalau suaranya saya agak keras atau begini karena hujan lebat di sini Bu Widya. Menjalin komunikasi ke tim Kemendikbudristek, dinas pendidikan, komunitas, dan asosiasi. Nah, Ibu Bapak, nah ini adalah program kami di Bali yang mentransformasikan digitalisasi di sekolah-sekolah di masing-masing kabupatennya. Oke, nah lanjut. Saat ini Bali di posisi 5 ya, turun karena kemarin sudah naik, teman provinsi yang lain itu langsung naik, gara-gara video dari kapten belajarnya ya, kapten belajar Bali itu membuat video bagaimana sih cara meningkatkan aktivasi, ternyata teman-teman yang posisi lain langsung mengikuti sehingga posisi Bali akhirnya turun, posisi kabupaten provinsi lain yang naik. Tidak apa-apa. Bali itu menginspirasi sebenarnya. Oke, baik. Nah, Ibu Bapak, aku belajar juga untuk login PMM. Ya, login PMM. Ya. Oke, lanjut. Akun belajar tujuannya adalah untuk transformasi pembelajaran, Ibu Bapak. Transformasi pembelajaran. Itu perlu diingat. Kenapa? Karena akun belajar itu digunakan untuk single sign-on, untuk kunci membuka seluruh akses layanan Kemendikbudristek. Layanan apa saja, Ibu Bapak? Ya, layanan apa saja? Pasti ada pertanyaan begitu. Tadi kan banyak yang menjawab. Yang pertama adalah ini, platform Merdeka Mengajar, PMN. Kemudian untuk mengikuti PPG. Nah, tautan SIM PKB untuk mengikuti PPG, Ibu Bapak ya. Untuk Ibu Bapak yang kepala sekolah, silakan akses rapat pendidikan dengan akun belajar. Kepala sekolah untuk mendaftar sekolah penggerak. Tanya bos dan mendaftar kurikulum Merdeka. Nah, Merdeka Belajar, Merdeka Mandiri Belajar, Mandiri apa ya, 3 pilihan ya, Mandiri Belajar, Mandiri Berbagi, dan Mandiri Berubah. Ya, daftar kurikulum Merdeka ya. Mandiri Berbagi gitu Pak. Ya, benar-benar Bu Widya ya. Jadi Bapak, akun belajar ini digunakan untuk akses platform Merdeka Mengajar. Nanti
saya akan tampilkan akses platform Merdeka Mengajar, karena di sini materinya tentang komunitas. Nah, untuk masuk ke rapor pendidikan juga menggunakan akun belajar. Banyak sekali ternyata fungsi dari akun belajar. Masuk ke platform SIM PKB juga menggunakan akun belajar juga. Masuk Tanya Bos juga menggunakan akun belajar juga. Ya, nah saat ini teman-teman kami peserta pengimbasan Google Workspace for Education level 2 itu nanti akan memberikan materi tentang bagaimana sih memanfaatkan akun belajar yang berbasis Google Workspace for Education ini untuk transformasi pembelajaran Ibu Bapak. Jadi kita kita punya panggilan video, penyimpanan daring, kelas daring, Tanya Bos, ya banyak sih. Nah, Ibu Bapak yang ingin mendapatkan layanan akun belajar, silakan unduh di PD Data. Tapi PD Data saat ini maintenance ya. Nah, paling aman lah, ketik aja ini, hubungi langsung belajar.id, klik tombol butuh bantuan ya. Nah, Ibu Bapak untuk pengajuan akun belajar.id, silakan kunjungi belajar.id ya. Kemudian klik tombol butuh bantuan. Klik tombol butuh bantuan. Kunjungi dulu belajar.id, klik tombol butuh bantuan ya, Ibu Bapak. Nah, selanjutnya adalah Ibu isi data yang diminta, pastikan pada kolom alamat email itu diisi email aktif. Nah, pada kategori masalah, permintaan pembuatan akun baru. Permintaan pembuatan akun baru. Oke, silakan Ibu Bapak ya. Nah, selanjutnya pada kolom lampiran, lampirkan surat permohonan pengajuan akun dan juga SK sebagai guru, entah SK pegawai guru kontrak, guru guru yayasan, guru P3K, guru SK diangkat oleh komite, silakan lampirkan. Untuk surat permohonan pengajuan akun belajar ditandai oleh kepala sekolah, ditujukan kepada yang terhormat Kepala Pusdatin Kemendikbudristek dengan mencantumkan cukup ini langsung datanya, nama sekolah, nomor pokok sekolah nasional, nama pemohon sesuai dengan Dapodik, jenjang, NISN untuk siswa, NUPTK untuk guru yang sudah punya NUPTK. Jika gurunya belum punya NUPTK, pakai nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian narah hukum. Nah, setelah Ibu Bapak mungkin bisa disarankan untuk peserta biar di screenshot, mungkin biar ingat cara-cara. Nah, silakan Ibu Bapak screenshot ini benar Bu Widya. Silakan screenshot ini, surat permohonan ini, nanti Ibu Bapak gunakan ya. Oke, nanti saya contohkan bagaimana caranya. Silakan nanti setelah Ibu Bapak ajukan ini, tolong cek email pribadinya, karena nanti akan mendapatkan nomor tiket ya. Nah, Ibu Bapak, jika sudah melakukan akun belajar, tolong gunakan akun belajar untuk pendidikan dan proses pembelajaran. Jangan yang lain ya. Sekali lagi, jangan yang lain. Ya, nah, Ibu Bapak, pembelajaran hybrid itu dengan akun belajar ini sebenarnya sangat penting sekali ya. Karena akses ke perangkat belajar, akses ke pelatih, dan akses sumber belajar. Nah, masalah guru, ya ini sudah di level 1 ya, sudah diinformasikan, keamanan data itu penting sekali. Nah, Ibu Bapak, saat ini nanti di level 2, Ibu Bapak akan ada kombinasi pengembangan lagi daripada fitur-fitur Google itu ya. Itu kita berikan di level 2. Ya. Nah, Ibu Bapak Chromebook. Nah, Ibu Bapak kalau sekolahnya dapat Chromebook, nah ini dapat bocoran dari Kemendikbudristek. Ibu Bapak, kami sekarang Kemendikbudristek itu akan memberikan bantuan Chromebook. Ya, Chromebook. Jadi sekolah itu nanti siap-siap dipanggil siapa saja sekolah yang akan mendapatkan bantuan Chromebook. Ini mulai dari Aceh ya. Ini sekarang dari Aceh, kalau tidak salah Aceh, Jawa ini sedang meluncur pelatihan-pelatihannya. Jawa Timur sekarang sedang berlangsung kalau salah. Ya, tapi tidak semua sekolah, tapi bertahap ya. Oke. Untuk mendapatkan bantuan Chromebook. Nah, Ibu Bapak, jadi Chromebook Education ini seperti ini sebenarnya. Untuk mengubah background, mengatur waktu perangkat, mode terkunci, jadi aman sekali kalau menggunakan Chromebook. Ya. Nah, Ibu Bapak, ini sudah ya tadi. Nah, ini untuk khusus Bali ya, nanti khusus provinsi lain ya. Nah, Ibu Bapak, informasi dari kami ini seperti ini, Ibu Bapak. Kami memang akan mendampingi Ibu Bapak selama 3 hari. Ya, dalam transformasi digital pendidikan di sekolah Ibu Bapak. Namun, Ibu Bapak, percayalah, teknologi tidak akan menggantikan Ibu Bapak semua. Tidak akan pernah menggantikan Ibu Bapak yang hebat-hebat ini. Tapi teknologi di tangan Ibu Bapak itu akan menjadikan pendidikan kita lebih transformasional. Percayalah Ibu Bapak. Nah,
Oke, Bapak. Jadi selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana sih caranya untuk mengajukan butuh bantuan. Ibu Bapak pertama adalah masuk ke belajar.id, seperti ini diketik, kemudian enter. Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak cari tombol butuh bantuan. Nah, di tombol butuh bantuan itu ada di pojok kanan bawah. Nah, ini butuh bantuan. Ya, butuh bantuan Ibu Bapak, butuh bantuan ya. Itu diklik. Nah, diklik. Kemudian isi ini alamat email dengan alamat email pribadi, jangan akun belajar, tapi alamat email pribadi. Ini pengajuan akun baru. Ya, kategori masalah juga pengajuan akun baru. Ya, ini pilih. Ya, pengajuan akun baru. Oke, pilih. Nah, di sini ada pilihannya. Kemudian di bawah, tipe pengguna adalah pendidik. Oke, kemudian, nah di sini ada NIK. NIK di deskripsi pilih tulis pengajuan akun guru ya. Siapa pemohonnya? Silakan tulis di sini. Nah, dilampirkan ini unggah yang pertama SK sebagai guru, yang kedua surat permohonan tadi. Surat permohonan tadi yang sudah kami bagikan di sini. Ya. Oke, Bapak tolong diingat. Jadi surat permohonannya isinya apa saja ya sehingga itu gampang. Nah, ini. Oke. Ini Bapak. Oke, ini Bapak ya. Nah, ini surat permohonannya seperti ini. Ya, oke. Nah, setelah itu Ibu Bapak tolong cek email pribadi untuk mendapatkan nomor tiket. Ya, nomor tiket. Oke. Nah, sekarang karena materi sekarang ini adalah komunitas. Oke, Ibu Bapak. Ibu Bapak, apakah sudah semua install PMM? Ya, saya tanya dulu, Ibu Bapak sudah install semua PMM? Coba dibalas di chat. Nah, silakan bisa dijawab di chat ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Apakah sudah menginstal portal Merdeka Mengajar di Play Store, Ibu Bapak? Silakan ditulis di kolom chat. Ya. Nah, jika Ibu Bapak belum install, oke, Bu Komang Adiatnyani sudah install. Ini sebenarnya PMM itu bisa diakses dengan menggunakan ini. Ya, sudah. Wah, luar biasa Ibu Bapak. Wah, sudah. Bu Widya, keren sekali. Sudah. Biasa ini sudah. Karena PMM itu benar-benar membantu ya, Pak Komangnya. Benar Bu Luh Widya Stuti. Nah, selanjutnya adalah di bagian komunitas. Nah, Ibu Bapak, tolong ya yang akan melaksanakan IKM atau sebelum melaksanakan, silakan ikuti pelatihan mandiri ya Ibu Bapak ya. Nah, ikuti pelatihan mandiri. Nah, siapa tahu di salah satu video Bapak ketemu dengan artisnya. Siapa artisnya? Ya saya sendiri. Ada beberapa cuplikan video saya ada di sana. Mungkin ditanyakan ke peserta Pak Komang, mungkin sudah ada yang jadi penggerak ya, komunitas. Siapa tahu. Nah, Ibu Bapak, apakah di sini ada yang menjadi penggerak komunitas? Penggerak komunitas. Ya. Kalau belum, silakan Ibu Bapak bisa klik komunitasnya di sini. Nah, saya sendiri adalah penggerak komunitas Bali Melajah. Itu sekarang sudah pengikutnya adalah 237. Pak. Ya, ada. Wah, keren sekali. Wah, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, Bu Karlina. Oke, makasih Ibu. Nah, untuk mencari komunitas sebenarnya gampang Ibu Bapak. Pilih provinsinya. Contohnya Ibu Provinsi Bali ya. Klik. Kemudian terapkan. Nah, nanti Ibu Bapak akan ketemu komunitas-komunitasnya. Kalau Ibu Bapak dari komunitas Aceh, klik Aceh, nanti Ibu Bapak klik ini komunitasnya. Contohnya ini. Wah, ini paling banyak ini. 2.000. Waduh, 2.000. Nah, ini. Seperti ini. Klik ikuti seperti itu. Ya. Jadi, itu caranya Ibu Bapak ya. Kalau Ibu Bapak mau mengikuti komunitas saya, Bali Melajah, caranya gampang. Oke, klik di komunitas, ketik aja Bali, ya seperti ini. Oke, nanti terapkan, nanti ketemu komunitas Bali Melajah, ya cari komunitas Bali Melajah. Kemudian ikuti, ya ikuti seperti ini. Jadi Ibu Bapak, kenapa sih melalui komunitas kemarin begini? Kemendikbud itu memberikan kesempatan kepada komunitas, baik komunitas sekolah, antar kabupaten atau antar provinsi untuk mengembangkan ke profesional guru-guru di daerahnya, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Seperti itu. Ibu Bapak ya,
silakan manfaatkan fitur komunitas untuk belajar lebih lanjut tentang pendidikan dan pembelajaran, terutama tentang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi Bapak, ini sudah jam 2.33 menit karena saya mengisi hanya 30 menit. Terima kasih Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi Bapak silakan install aplikasi portal Merdeka Mengajar, kemudian ikuti salah satu komunitas yang ada. Karena di sana komunitas itu akan melaksanakan webinar-webinar. Nah, seperti ini webinarnya. Silakan Ibu Bapak. Nah, salah satu webinar diselenggarakan oleh komunitas Bali Belajar seperti saat ini, terutama oleh kapten belajarnya, supaya bisa diikuti oleh seluruh guru se-Indonesia. Meskipun ini cakupannya Provinsi Bali, tapi bisa diikuti oleh seluruh guru se-Indonesia. Ya. Nah, Ibu Bapak, ya, Ibu Laksmi Mina juga penggerak. Waduh, luar biasa Ibu, luar biasa. Terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Ahmad, materinya saya agak percepat karena waktunya hanya sebentar. Pak Ahmad, oke, baik. Nanti Budo, mungkin Pak Komang. Ya. Mungkin diberikan waktu untuk bertanya Pak Komang bagi. Baik. Silakan. Oke, silakan. Oke, saya berikan pertanyaan untuk teman-teman. Tidak lebih dari 5 menit ya, karena waktunya kita sangat sedikit. Nah, oke, pertanyaan dari siapa? Silakan Ibu. Ya. Oke, ini Bu Luxmi Mita ya. Ini oke, saya juga penggerak Ibu. Wah, keren sekali ya. Ya, saya juga penggerak. Waduh. Oke, bagus sekali Ibu. Ya. Bapak Ibu peserta, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Tulis di chat. Izin bertanya Pak Ahmad Humaydi. Silakan Pak Ahmad Humaydi, ditulis di ini. Oke, saya stop share screen dulu ya. Oke. Nah, silakan ditulis di Pak Ahmad ya. Oke, Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad Humaydi, silakan Pak Ahmad. Oke, silakan Pak Ahmad. Ketik aja di chat Pak ya. Ketik di chat Pak Ahmad ya, silakan. Oke, Pak Ahmad bertanya seperti ini ya. Untuk mereset email belajar.id admin seperti apa Pak? Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaannya. Oke. Begini Pak, untuk mereset email belajar.id, silakan Bapak menghubungi Kapten Belajar Provinsinya. Kapten Belajar Provinsinya Ibu. Ya, sebenarnya Kapten Bali bisa, karena bisa melayani seluruh Indonesia. Namun untuk efisiensi kerja, itu masing-masing provinsi sudah diberikan kapten. Ya, Pak Ahmad dari mana Pak Ahmad? Dari provinsi apa Pak Ahmad ya? Jadi masing-masing provinsi itu sudah punya. Caranya begini, Pak, bagaimana cara mendapatkan informasi tentang kapten? Ketik aja di Google Pak Ahmad, kaptenbelajar.id, nanti akan keluar. Ya. Oh, Banten kalau tidak salah Bang Fakhrudin Sujarwo atau Pak Hairudin. Nah, Pak Hairudin kalau tidak salah. Nah, caranya Pak Ahmad, ketik aja di Google, Kapten Belajar.id, nanti akan ketemu foto-foto dari kami. Nah, email aja Pak, atau hubungi kontaknya, Bapak akan dilayani seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad. Oke. Seperti kemarin saya punya masalah itu Pak ya. Adminnya. Jadi ada Google Form nanti yang akan diberikan oleh Kapten Belajar ID-nya. Jadi Google Form itu kita isi, nanti untuk adminnya gampang sekali, nanti beberapa, tidak sampai hitungan hari, puluhan hari ya, sudah diberikan lagi reservasi. Baik. Nah, itu Pak Komang. Ini ada pertanyaan, makasih Bu Ida, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Salman. Bagaimana misalnya punya 2 akun belajar Pak, ya tidak apa-apa, aktifasi kedua-duanya Pak, pergunakan ya. Ya, biasanya ini ada sekolah admin dan sekolah induk dan non induk biasanya ini penyebabnya. Tidak apa-apa Pak, pergunakan aja karena Bapak aktif di 2 dapodik seperti itu Pak. Terima kasih Pak Muhammad Salman. Ini dari Ibu Maria Pak Komang. Apa Bu Maria ya? Oke, silakan. Bu Maria ditulis di chat. Ya. Silakan Bu. Silakan Bu Maria. Ngetik Pak Komang. Oke, nah kalau komunitas ya pertanyaannya Ibu Susan Pak Komang. Nah ini Bu Maria dulu kita jawab.
Apa? Kalau Oh komunitas iya, itu ya. berapa orang untuk satu provinsi? Sebenarnya komunitas itu, Bu, itu siapapun boleh membuat komunitas. Apakah itu komunitas di sekolah? Boleh. Komunitas antar sekolah? Boleh. Betul, betul Komunitas sekali. antar provinsi juga boleh. Yang penting ada pengelolanya. Pengelola, ya itu silakan daftarkan. Di sana di komunitas itu ada link pendaftarannya Ibu Maria. Silakan. Nanti jika nanti diupload sama tim pusat, itu nanti akan Ibu otomatis komunitasnya akan muncul di PMM seperti itu Maria. Silakan. Oke, terima kasih Mungkin saya Maria. tambahkan sedikit Pak Komang untuk Ya, komunitas ini. Jadi Bu Maria kalau ingin membuat komunitas, buat dulu di sekolah nggak masalah dengan beberapa ya. teman. Jadi kita daftarkan. Nanti ada pendaftaran itu per gelombang ya, Pak Komang ya. Dibuka nanti di PMM biasanya informasinya. Betul Pak Komang? Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan Ada Ibu? Pak Tueka. Pak Tueka ya. Oke, boleh. Pak Komang, bisa tidak untuk mengajak akun belajar untuk tadi menggunakan. Oke, Pak, untuk akun belajar siswa silakan secara kolaborasi. Secara gini, artinya satu kali ajuan, Pak. Satu lembar. Tulis nama pesertanya semua, kemudian ajukan di butuh bantuan belajar.id, di tombol butuh bantuan belajar.id, cek di email pribadi, cek di emailnya. Kan Ibu menggunakan satu email ya, itu aja cek nanti. Mungkin untuk proses akun belajar peserta didik agak lama ya, beda dengan guru. Kalau guru 4 hari sudah selesai. Kalau siswa itu agak lama, mungkin 2 mingguan. Kenapa? Karena admin pusat perlu cek satu-satu, apakah sudah masuk di Dapodik siswanya. Seperti itu Pak, cukup satu kali aja, satu lembar kertas pengajuan Pak. Pak Putu Eka Hermawan ya. Oke, baik. Bu Susan ini, Pak Komang, Bu Susan. Ya, Bu Susan, mana Bu Susan? Belum menginstal katanya. Apa nama aplikasi yang diinstal? Yang mana ini? Ibu Susan Oming, mungkin aplikasi platform Merdeka Mengajar itu maksudnya Pak. Oh iya, baik Bu, itu namanya PMM ya, Merdeka Mengajar ya, PMM itu di Play Store ada Bu ya, di Play Store ada. Silakan Ibu. Oke. Baik. Dari PMM ya Ibu ya di Ya, Play oke, Store. baik. Nah ini ada yang minta kirim materi Pak Komang. Oke, baik. Nah ada pertanyaan ini. Pak, apakah data di Google Drive itu dia jamin aman, Pak? Oke. Ibu, nama besar Google itu menjamin data. Itu aja intinya. Ya. Sebenarnya begini, keamanan data itu tergantung kita. Kita yang tentukan. Jangan sampai password kita itu dibocorkan atau ibu bapak membuka akunnya di mana-mana. Itu yang menyebabkan kebocoran data, ibu bapak. Itu penyebabnya. Ya. Nah, jadi itu saja kayaknya ibu bapak apa? Ada ini Ya. Moh Apalagi Salman, Bapak Moh Salman. Apakah kedua akun saya harus masuk PMM? Mungkin yang tadi pilih. punya 2 akun itu, Pak. Boleh satu saja, Pak. Satu aja. Ya, yang sekolah induknya ya, sekolah induknya. Ya. Oke, terima kasih. Dari Ibu Gustiayu Dwi Purniati. Ya. Bu Gustiayu. Oke, baik ini. Pak, dulu akun saya akun SMK, tapi tiba belum menjadi akun SMA. Bisa tidak data di akun SMK saya kembalikan? Bisa. Ibu ajukan kembali di tombol butuh bantuan, klaim namanya. Namun dengan catatan, data Dapodik Ibu di SMK masih. Ini penyebabnya begini, Bu. Karena Ibu kemungkinan data Dapodik di SMK terhapus. Atau Ibu pindah ke SMA, sehingga akun Ibu Bapak dinonaktifkan. Jadi Ibu Bapak, saat ini terjadi proses sinkronisasi ya. Jika akun Ibu Bapak di Dapodik itu tidak ada lagi, maka akun belajar Ibu Bapak akan dinonaktifkan. Dengan begini, pemerintah atau Kemdikbud itu tidak langsung serta-merta menghapus, tapi diberikan informasi dulu, Bu. Ibu akan diberikan informasi di surat email bahwa akun Ibu Bapak dinonaktifkan, diberikan waktu 1 bulan untuk mengunduh. Kenapa? Karena Dapodik menyatakan bahwa Ibu Bapak tidak ada lagi datanya di Dapodik seperti itu. Oke, kayaknya waktunya sudah melebihi, Bu Widya ya. Oke, kita akan berikan materi. Mungkin nanti saya kan tidak terlalu banyak juga, Pak. Oke, baik. Kalau Pak Komang masih ada waktu, silakan bisa dijawab ini. Ya. Ibu Maria mungkin ini, Pak. Ya, oke. Bagaimana apa namanya solusinya? Oh, Bu Maria, saya pertama tanya harus 10 orang.
Sedangkan guru jurusan saya cuma 1 orang. Begini Ibu, ya, Ibu bisa saja gunakan teman-teman di satu sekolah itu kan lebih dari 1 Bu, ya. Ya itu caranya Bu, gampang ya. Jadi pakailah apa namanya komunitas apa di sekolahnya, komunitas belajar Bu Maria gitu. Jadi jangan pakai komunitas sesuai jurusan ya Pak Komang ya. Ya benar Bu Widyasuti. Jadi gitu pakai apa komunitas belajar bareng sama Bu Maria. Boleh Bu. Betul. Boleh. Ya. Itu Bu Maria. Benar. Ya. Oke. Ya Bu Maria, semangat Bu Maria. Oke. Bu dari Andi Suci nih, Ibu apa Bapak? Oke. Baik. Pak, saya sudah mengusulkan pengajuan akun belajar bantuan, tapi belum juga terbit. Begini Ibu. Ibu Andi, silakan sekarang ke belajar.id, di sana cek akun saya. Cek akun saya, pasti ada Bu. Bu Andi Suci ya. Kunjungi belajar.id, di sana ada pengecekan akun. Nah, ketikkan informasi yang dibutuhkan di sana, biasanya NIK, NPSN. Nanti pasti akan dikatakan seperti ini. Ibu Suci, Bu Andi Suci, silakan ini akun Ibu, ini passwordnya. Seperti itu Bu. Silakan Ibu ya, segera di belajar.id. Oke, silakan. Oke. Nah, siapa lagi ya kira-kira? Wah, sebenarnya banyak pertanyaan sih sebenarnya. Oke. Sepertinya sudah sih tadi, ada yang terlewat enggak ya? Oke. Nah, ini ada yang dari sisi Google-nya aman, tapi kalau dari sisi usernya ya tanggung jawab sendiri, betul sekali. Benar ya. Benar, siapa yang menyampaikan itu ya? Kalau tidak salah. Ibu Elisa Berliana. Bu Elisa ya. Benar Bu Elisa. Bu Elisa benar sekali Bu Elisa. Ya, Google itu sangat memproteksi keamanan data kita. Secara hukum pun dilindungi. Namun dari usernya yang sering terledor, Ibu buka akun Gmail di mana-mana, kadang dipinjam di HP ini, tidak keluar, tidak log out. Nah, caranya paling aman sebenarnya di sini. Google Chrome itu sudah menyediakan. Nah, Ibu Bapak, namanya New Cognito Windows. New Incognito Windows atau bahasa Indonesianya Windows penyamaran, jendela penyamaran. Itu Ibu Bapak bisa gunakan. Nah, ini saya kasih share screen ya Ibu ya. Mungkin bisa berikan caranya ya. Ya. Oke. Ini caranya Bu ya. Oke. Ya. Saya share screen dulu. Nah. Oke, baik. Saya agak kelihatan ininya layarnya ada apa-apa. Nah, Ibu di sini, oke, saya layar. Nah, di sini di layar Google Chrome-nya Ibu Bapak, ya jika untuk menjaga keamanan data, sebenarnya begini. Di Google, Ibu lihat dah di pojok kanan atas ada titik 3. Ada titik 3. Ya, ini diklik. Nah, di sini akan muncul New Incognito Window. Ya, tapi kalau akun belajar ini memang di stop. Tapi kalau Ibu Bapak menggunakan akun pribadi, karena itu menggunakan akun pribadi, itu New Incognito itu bisa diklik. Ini bahasa Indonesia jendela samaran. Ini bisa digunakan Ibu Bapak jika memang sangat terpaksa meminjam laptop teman. Tujuannya apa? New Incognito Window ini adalah supaya data-data pribadi Ibu Bapak itu secara otomatis terhapus jika Ibu Bapak kelupaan. Nah, kelupaan logout seperti itu Bu loh ya. Oke. Baik. Ya. Itu aja sih Bu. Oke. Nah. Kapan lagi ada pendaftaran GMT? Wah, ini nanti ya. Oke, kita tunggu dari Depo ya. Ya informasinya, mungkin nanti di share di grup ya Pak Komang ya. Oke, baik. Nah, kayaknya ini sudah Bu. 247. Oke. Saya tutup kegiatan ini dengan para mesanti ya Ibu Bapak. Mohon maaf jika selama saya memberikan materi saya ada salah kata ya Ibu Bapak ya. Nanti untuk materi Slido nanti saya akan berikan di akhir Rabu, di sesi terakhir sekali. Nah, untuk absensi Bapak nanti kami buka jam 4:30 ya. Silakan absensi Bapak ya. Oke, di Google Classroom. Ingat di. Jadi penasaran nih Pak Komang karena Slidonya malah dimundurkan, cari lagi. Ya, ada apa-apa. Karena kalau yang Slidonya dimajukan kan enggak gini. Kurang penasaran ya Pak Komang ya. Baik seperti itu. Oke, terima kasih Bu Widya sudah memoderasi kegiatan ini. Saya tutup dengan para mesanti Om Santi Om.
Oke, terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Bu Widya Stuti. Oke, terima kasih Pak Komang, materinya luar biasa. Mungkin memang seperti biasa kita kalau sudah ada pelatihan belajar ED itu kendala-kendala di mengakses akun belajar, kemudian reset password admin, kemudian reset password murid, biasanya itu di sana banyak kendalanya Pak Komang. Baik. Nah, tadi sudah sedikit ada pencerahan, mudah-mudahan Bapak Ibu peserta bisa lancar, kemudian tidak ada kendala lagi di dalam masalah-masalah penggunaan belajar ID ini. Nah, berikutnya ini banyak juga masih di live chat kita. Jadi terima kasih Pak Komang, ini ucapan terima kasih dari peserta ya. Nanti mungkin Pak Komang selalu membuka diri untuk ditanya kalau memang masih ada Bapak Ibu yang mengalami kendala-kendala di dalam pemanfaatan akun belajar ID ini, bisa nanti karena sudah ada nomor WA-nya di WA Group, bisa langsung secara pribadi. Oke Pak Komang ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Widya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau agak cepat saya memberikan pelatihan, karena materinya sebenarnya materi pengenalan aja sih sebenarnya. Materi pengenalan akun belajar. Pertanyaan Pak Komang. Karena sebenarnya ini sudah karena sebenarnya ini sudah diinformasikan oleh kapten-kapten yang lain, sehingga saya agak percepat. Karena esensinya adalah pelatihan materi Google Workspace for Education. Terima kasih Bu Widya Stuti. Ya. Mungkin yang garis bawahi sedikit yang tadi disampaikan. Jadi ada PMM Bapak Ibu, bagi yang belum mengakses PMM, ini sangat membantu sekali. Ini platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Jadi kita bisa mengakses dengan menginstal di di HP kita, bisa juga di laptop, tetapi lebih mudah di HP Bapak Ibu. Jadi install di HP kita, kemudian kita bisa mencari materi-materi di sana banyak sekali, ada pelatihan, bahkan sudah ada disediakan sertifikat bagi yang sudah mengikuti pelatihan secara mandiri sampai ke aksi nyata Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kepingin seperti tadi disampaikan itu menjadi penggerak komunitas, itu di sana juga informasinya ada. Jadi Bapak Ibu cek di sana untuk penggerak komunitas, nanti akan dibuka per gelombang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu seperti tadi disampaikan, untuk mengikuti komunitas ini tidak harus sama satu jurusan begitu. Jadi mungkin dalam satu sekolah Bapak Ibu kalau ingin membuat satu komunitas, buat komunitas belajar bersama seperti tadi itu, walaupun beda-beda jurusan, beda-beda mengajar mata pelajarannya, tidak masalah Bapak Ibu. Jadi di sana kita daftarkan, nanti komunitas kita kalau sudah lolos bisa masuk ke PMM. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM, itu akan menjadi kontributor dari modul ajar misalnya, atau bahan ajar ya. Nah, itu luar biasa, nanti ada sertifikatnya Bapak Ibu yang bisa kita banggakanlah sebagai prestasi kita begitu. Oke, selanjutnya saya akan ditemani oleh Ibu dari Singaraja, Ibu. Nah, ini sudah. Silakan Ibu, saya serahkan karena sekarang saya berganti peran, saya menjadi penyaji. Silakan Ibu. Mic-nya Bu, mic-nya belum di on. Mic-nya. Okay. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Terima kasih kesempatannya. Pada sore hari ini saya akan menemani Ibu Widya dalam menyampaikan materi yang berjudul apa Ibu? Google Slide, pemanfaatan Google Slide. Pemanfaatan Google Slide dalam perpustakaan online. Dalam membuat perpustakaan online atau perpustakaan digital. Dalam membuat perpustakaan online. Nah, mungkin Bapak Ibu guru hebat yang sangat luar biasa bersemangat hari ini ya Ibu ya. Kita lihat pesertanya, wow luar biasa sekali. Ya, terbawa semangat dari Pak Komang. Semua sangat senang mengikuti pelatihan ini. Mungkin Ibu bisa sedikit mengapa Ibu
berkreativitas menggunakan Google Slide. Yang kita tahu Google Slide biasanya kan kita gunakan itu untuk membuat presentasi ya Ibu. Iya, betul, betul. Iya. Kita langsung aja Ibu ya, ngalir aja. Itu bisa Saya langsung ini ya. langsung aja Karena mengingat saya sudah perkenalan juga tadi ya. Iya. Mungkin saya share screen dulu ininya biodata Ya, saya silakan ya. Ibu. Izin Bapak Ibu, saya sampaikan biodata saya. Mungkin Bapak Ibu di rumah sudah sering menggunakan Google Slide ya untuk melakukan presentasi baik itu di kelas. Bagaimana kan? Mungkin bisa minta tulis di live chat. Ya, bisa komen apakah ya Bapak sudah Ibu. sering menggunakan, atau jarang-jarang atau belum pernah sama sekali. Iya. Nah, sudah kelihatan Ibu? Belum Ibu. Pak Komang mungkin bisa dinaikkan Pak Komang. Ini perlu Pak Komang untuk gini karena beliaunya ya. Oke. Terima kasih Pak Komang. Bapak Ibu, perkenalkan ini sudah saya tampilkan ya biodata saya. Jadi supaya kenal juga apa namanya itu, kalau tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Ini biodata saya. Ini foto tahun waktu saya masih muda, jadi beda dengan sekarang. Nah ini nama saya Luwidia Suti, saya kebetulan sekarang bertugas PLT Kepala SD Negeri 10 Peguyangan di Denpasar, Bali. Kemudian pengalaman saya sama mungkin seperti rekan-rekan yang lain yang penyaji Google Certified Trainer, kemudian pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Kemudian saya kebetulan juga kontributor modul ajar di PMM Bapak Ibu. Nah mungkin itu saja perkenalannya akun Belajar ID. Mungkin nanti ketika kita nanti Bapak Ibu akan dibagikan email dari trainer masing-masing, mungkin nanti disampaikan di classroom langsung. Baik Ibu, saya lanjut untuk ini ya, menjelaskan tentang perpustakaan digital ini. Nah ini sudah dijawab, ada yang belum pernah, belum pernah mencoba. Iya, belum pernah. Bapak Ibu dan Ibu moderator, kebetulan saya tidak membuat slide presentasi ya, tetapi akan langsung mensimulasikan, karena kalau slide presentasi juga kalau tidak diuji cobakan akan tidak bisa tertinggal di kepala ya. Jadi kalau sudah langsung sudah langsung benar sekali Ibu, kita harus langsung praktek biasanya baru melekat ingatan ya. Kalau langsung praktek biasanya akan ingat ya. Jadi saya ini apalagi yang banyak juga nih yang menjawab belum pernah ya. Belum pernah memanfaatkan. Ya, ada yang sudah pernah buat tapi lupa katanya. Ada yang sudah pernah tapi lupa, belum pernah. Baik Bapak Ibu, jadi Google Slide itu adalah produk dari Google. Jadi kita dapatkan bisa dari akun pribadi, tapi juga bisa dari akun Belajar ID. Lebih baik kita manfaatkan yang dari akun Belajar ID karena drive-nya nanti bisa muat banyak gitu. Jadi beda dengan yang akun pribadi. Akun pribadi itu hanya bisa 15 GB ya Bu ya. Iya. Di samping itu untuk Google Slide dengan akun Belajar ID, fitur-fiturnya itu kan lebih lengkap Ibu. Kita juga bisa melakukan meet di sana ya. Jadi benar-benar luar biasa lah fasilitas dari akun Belajar ID. Nah nanti kalau biasanya ini kalau yang sudah pernah mengikuti pelatihan seperti ini yang level 1 itu sudah diperkenalkan
tentang Google Slide ini. Namun jika Bapak Ibu belum, jadi saya perkenalkan dari awal sekali. Nah, Google Slide ini adalah semacam kalau di Microsoft itu adalah semacam PPT ya Ibu ya, PowerPoint ya, PowerPoint. Ya, Nah, semacam itu. PowerPoint. Tapi kalau ini bekerjanya kita secara online Bapak Ibu, tapi kalau PowerPoint kan offline ya. Nah, contohnya seperti ini, pustakaannya saya sudah pernah Ibu apa bisa namanya? di-share screen Ibu untuk tampilan slide-nya dulu. Sebentar. Mungkin dari awal deh pesertanya bisa masuk ke Drive dulu atau membuka Oh iya betul akun betul. belajarnya Iya, dulu iya. ya, login dulu. Iya. Saya pakai bentar. Oke, Pak Komang minta tolong ini dinaikkan. Ya, sudah terlihat. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya dulu. Ini perpustakaan digital yang akan kita buat hari ini, Bapak Ibu, untuk memanfaatkan Google Slide selain untuk presentasi. Jadi kita bisa buat untuk menjadi satu perpustakaan digital. Jadi yang bisa disajikan kepada anak didik kita. Bagaimana caranya? Nah, saya dari awal dulu, jadi kita bisa buka Google Slide ini dari Drive, Bapak Ibu. Nah, dari Drive, kita buka dari Drive, bisa Bapak Ibu di sini, klik baru ya, baru, atau bisa juga dari sini, dari titik 9 ini. Nah, ini ada slide gitu, dari sini ya. Saya lebih senang dari sini. Nah, ini ada Google Slide. Kita klik, ini ada presentasi kosong. Kita buat dulu yang kosongan ya. Nah, tujuannya membuat perpustakaan digital ini adalah untuk memudahkan anak-anak mencari sumber atau referensi yang kita ingin mereka buka. Entah itu di YouTube, entah itu di Drive. Jadi kita tinggal pasang, kemudian nanti linknya tinggal diklik sama mereka. Gitu. Ini tujuannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya awal, kalau Bapak Ibu mengklik Google Slide, ini seperti ini. Mungkin yang pakai laptop bisa dicoba langsung di laptopnya. Tampilannya seperti ini, lalu kita hilangkan dulu ini karena kita tidak memerlukan. Lalu yang pertama yang kita lakukan adalah membuat satu pojok ruangan yang menyerupai perpustakaan, Jadi Bapak Ibu silakan pakai kreasinya masing-masing ya, Bapak Ibu. Nah, saya sekarang coba untuk sisipkan latar belakang. Nah, jadi saya pilih gambar. Saya pilih gambar karena pilih gambar kita bisa dari segala tempat ya. Dari unggah berarti dari laptop kita kalau sudah ada. Bisa dari kamera langsung foto. Bisa dari link URL. Nah, ini bisa kalau kita sudah punya linknya. Lalu dari foto itu maksudnya foto Google ya. Dari Google Drive dan Google penelusuran gambar. Saya akan pilih Google penelusuran gambar. Nah, saya akan cari lantai dan tembok. Nah, ini bentuk sudut belum ada. Atau saya pasang disisipkan aja dari sini ya. Dari sini juga bisa, Pak Ibu. Upload telusuri internet.
Nah, ini kita bisa pakai, kita bisa pilih yang mana. Misalnya Jadi sudah sangat simpel sekali ya Ibu, kita bisa memilih Iya. gambar secara langsung. Tembok dan nah ini bisa langsung ya, bisa online kita cari ya. Ya. Ini kurang ini ya, kurang nemu saya nih. Kira-kira pakai yang mana ya? Atau kita pakai yang mana tadi itu ada Pakai aja Ibu. ini ya, ini ya. Iya boleh. Ya mungkin bisa pakai ini ya. Bapak Ibu bisa pilih sesuai kreasinya sendiri ya. Jadi kita paskan dulu di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita isikan, tentu kalau di perpustakaan itu ada apa? Ada rak ya, ada rak. Kita sisipkan raknya. Jadi Bapak Ibu di rumah itu bebas ya gambarnya sesuai dengan Sesuai dengan kreativitas selera. ya. Sesuai dengan selera. Jadi ada rak buku kosong. Atau rak kosong ya mungkin. Kata kuncinya. Nah, mungkin bisa ini ya. Kita sisipkan di sini. Ya, kira-kira mungkin ditaruh di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu bisa Bapak Ibu tambahkan rak yang lain, misalnya kalau kosong di sini kebetulan karena ada gambarnya yang saya pilih tadi ya. Saya letakkan satu aja sebagai contoh. Di sini atau mungkin Bapak Ibu bisa variasikan lagi, diisi mungkin gambar meja dan kursi misalnya. Kursi apa ya? Kursi baca. Kira-kira pakai yang mana? Coba gambar orang ini bisa ya, biar lucu ya. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengisi rak ini dengan buku-buku. Nah, buku-buku atau dengan video. Kebetulan kemarin saya sudah carikan screenshot dari video-video saya. Ini ada di sini Bapak Ibu. Berarti yang kita isi di sini bisa berupa video juga Ibu ya? Ya, video juga. Yang penting kita taruh dulu gambar-gambar yang bisa nanti diklik oleh anak-anak untuk menuju ke video yang dimaksud begitu. Oh iya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kemarin sudah saya download video-video saya. Ini saya akan unggah sekalian.
Nah, ini jadi saya kecilkan dulu karena ini harus ditaruh di rak ya. Jadi seperti itu. Ini juga. Ini kebetulan saya ada channel YouTube, Ibu. Jadi di sana ada saya memuat beberapa video pembelajaran baik itu matematika maupun tematik. Jadi itu akan saya masukkan ke perpustakaan digital saya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan yang dari Drive, mungkin punya yang dari Drive, silakan, tidak masalah ya. Bisa Bapak Ibu pakai yang di sana. Misalnya Bapak Ibu masukkan dulu buku-buku ke Drive. Nah, kemudian dari sana kita ambil linknya dan kita jadikan entar ini kebanyakan ini ya, saya jadi ketutup semuanya. Iya. Harus dikecilkan mungkin ya, harus kecilkan satu persatu. Ini maksudnya biar cepat tadi, jadi sekalian saya upload semua. Jadi malah penuh dia. Nah, ini kita singkirkan dulu biar kelihatan raknya ya. Oke, nah ini. Jadi ini kita taruh mungkin di sini. Nah, gitu Ibu. Kemudian ini bisa kita taruh lagi di sebelahnya. Kita bisa atur ini mengecilkan atau memotong, bahkan bisa dia. Nah, di sini misalnya ini supaya seimbang, supaya sama, bisa kita buat seperti ini. Ya, terus ini lagi satu persatu nih, satu persatu kita taruh di sini. Nah, seperti itu Ibu. Iya, berarti kalau kita punya koleksi misalnya dari video-video lain juga bisa Ibu ya? Bisa sekali. Kalau misalnya video orang lain nggak masalah ya. Kalau misalnya ingin memang anak-anak itu dilihat sama anak-anak, mungkin ada hubungannya dengan pembelajaran yang kita berikan, silakan. Jadi bisa nanti ditaruh di sini juga ya. Ini kebetulan video-video saya yang waktu saya buat waktu musim COVID. Karena waktu COVID itu kan anak-anak kurang belajarnya itu kurang efektif ya. Jadi saya coba untuk membuatkan ini. Saya coba untuk membuatkan video supaya mereka bisa menonton materi-materi saya gitu. Nah, ini kita taruhnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menaruh buku-buku yang berderet di rak gitu di perpustakaan seperti itu, Ibu. Caranya kalau mau pakai 2 rak ya nggak masalah juga, bagus ya. Semakin mungkin dilainkan nanti matematika lain seperti tadi Ibu, seperti yang saya buat yang awal itu. Jadi matematikanya beda, tematiknya juga beda tempatnya. Nah, ini tinggal kita naruh ini, ditata dengan rapi. Ini akan memudahkan anak-anak untuk mencari referensi, Ibu. Nah, ini sudah ada banyak ya, cukup banyak. Oke. Ini seperti ini, Ibu. Jadi sudah, nah ini lagi satu ketinggalan, pas di sini. Oke. Jadi seperti ini, Ibu. Gininya, perpustakaannya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa mengklik ini ya, kemudian muncul videonya. Ya. Nah, caranya klik dulu yang mana misalnya ini ya, yang mana yang ini apa tadi itu judulnya itu. Bisa saya carikan linknya. Kita carikan Jadi kita klik gambar dulu ya Ibu. Ya, tinggal klik mengurutkan berbagai pecahan. Nah, ini saya akan carikan linknya di channel saya. Kita klik gambarnya. Nah, setelah itu kita cari dulu. Ini kebetulan beda Chrome-nya ya. Saya carikan di
di YouTube saya. Udah kelihatan Ibu? Sudah. Oh, yang satunya. Nah, ini channelnya. Masih loading. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita nanti membuat seperti ini berkali-kali, artinya sesuai dengan tema yang kita inginkan. Jadi kita misalnya mengajarkan tematik 7 gitu misalnya. Jadi karena setiap videonya mungkin beda-beda, jadi tematik 7 ada subtema 1, tematik 7 subtema 2. Jadi itu bisa kita masukkan dalam satu rak khusus untuk tematik 7 dan buku-buku yang berhubungan dengan tematik 7 seperti itu. Nah, sehingga bisa lebih mudah anak-anak nanti. Nah, saya cari di sini. Mohon maaf, ini sinyalnya agak-agak karena mungkin hujan di luar ya. Untungnya tebal sekali. Nah, ini ada beberapa video yang tidak penting ya di atas. Kita cari dulu tadi judulnya apa itu, matematika ya. Matematika tentang apa misalnya, pecahan kalau nggak salah ya. Atau saya pakai yang lain aja biar gampang. Nah, ini misalnya yang ini tadi ada gambarnya ini. Kita ambil linknya dari sini Bapak Ibu. Nah, dapatkan link yang bisa dibagikan, tinggal kita klik di sini ya. Nah, lanjut sekarang kita buka lagi yang tadi pustakaan kita itu. Kemudian tadi yang mana ya kira-kira, anggap saja yang ini ya biar gampang. Jadi kita tambahkan dari sini, jadi sisipkan link. Kita klik, saya ulangi, kita klik sisipkan link. Sementara ini masih diklik ya, sisipkan link. Tinggal kita pastikan di sini, tempel ya. Ya, terus klik terapkan. Oke, nah itu sudah. Mungkin saya akan coba lagi sekali. Misalnya ini saya pakai ini ya, kita dapatkan link lagi, dapatkan link, kemudian kita taruh lagi di sini yang kedua ya, kita klik gambarnya yang sesuai dengan video yang tadi, lalu sisipkan link lagi, sisipkan link, tempel, nah, lalu terapkan, tidak. Nah, anggap ini sudah selesai semua ya Ibu ya. Anggap sudah selesai semua diisi link ya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang adalah mendownload. Nah, ini akan menjadi file. Kita download dari sini bisa. Nah, ini cari file, kemudian download. Downloadnya jangan memakai gambar. Nah, JPEG atau PNG ini jangan, karena kalau ini nanti kita nggak bisa ngeklik, linknya itu nggak bisa diklik. Pakai saja, kalau kita pakai ini nanti bisa bergerak gambarnya ini, anak-anak bisa mengedit ya, jadi lebih baik, paling baik itu adalah saya rekomendasikan PDF ya. Nah, jadi pakai PDF, kita download. Oke. Nah, kita download pakai PDF, nanti kita akan buka bagaimana tampilannya. Nah, sudah saya download, sekarang kita buka. Nah, sekarang kita buka. Kita sekarang coba. Mau enggak? Nah, ini yang akan dibagikan ke siswa.
Nah, ini akan bagian ke siswa. Ini kita isikan 2 ini aja ya. Jadi kita klik ini. Kita klik, nah kita langsung diarahkan ke video yang kita tambahkan tadi sebagai link di sini. Kami memilih Talenta karena sistem Berarti yang dari PDF tinggal klik gambar saja ya Ibu ya, gampang sekali siswanya bisa mengakses videonya. Nah, tinggal klik gambar saja. Nah, kebetulan ini yang tadi saya ambil linknya, muncul tema 7 subtema 2. Seperti itu, Ibu. Kalau PDF kan kita membagikan itu bisa di WA misalnya. Selamat pagi anak-anak. Maaf nih muncul. Wah, keren sekali ternyata ya Ibu ya. Kita tinggal tambahin judul aja berarti Ibu ya. Ya, kita tinggal tambahkan yang tadi ya. Nah, ini mungkin saya kelupaan tadi mengisi judul. Kita mungkin bisa judul perpustakaan digital apa misalnya matematika atau tema atau tematik 7 gitu bisa. Nah, kalau kita mau menambahkan link dari Drive juga bisa, Ibu. Nah, contohnya misalnya mungkin saya contohkan ya, Ibu ya. Iya, silakan Ibu. Anggap aja ini gambar ini adalah dari buku yang sudah kita unggah di Drive. Nah, kita buka Drive-nya. Kita buka Drive kita, kemudian kita ambil apa misalnya yang ingin kita anggap aja ini ya. Nah, ini kebetulan ada juga ini. Saya akan ambil link yang ini. Nah, kita ambil link yang ini, Bu. Dapatkan link. Ini saya dapatkan link. Tolong diingat nanti untuk menambahkan link nanti sebelumnya kita harus aksesnya ini diatur ya. Jangan dibatasi. Jadi pakai siapa saja. Pakai siapa saja yang memiliki link bisa melihat. Nah, jangan dibatasi. Kalau dibatasi nanti tidak bisa dibuka oleh anak-anak. Nah, gitu ya. Jadi sebagai pelihat ya, jangan sebagai editor. Kalau editor nanti edit malah sama siswanya. Ya. Jadi tinggal kita salin link. Nah, begitu salin link, kemudian kembali lagi ke gambar yang tadi, kita yang mau pakai kita mau pakai ini di sini untuk linknya yang perpustakaan tadi gitu misalnya ya. Ini agak kacau ya, nggak sesuai dengan gambar ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang penting mengerti ya. Jadi kita tinggal tambahkan di sini, tempel ya. Nah ini sudah terapkan. Oke, nah ini sudah berisi sekarang. Ya, tapi di sini tadi belum di-download ya, yang di-download belum ada ini. Nah, tinggal nanti kalau selesaikan semuanya seperti itu ya, isi link semuanya, baru kita download. Nah, kalau sekarang mengisikan setelah di-download, kemudian kita kirimkan yang download yang tadi, jelas tidak berisi linknya yang baru ini. Seperti itu, Ibu. Iya. Saya kira. Jadi mudah sekali ya Ibu kita membuat kreativitas dari Google Slide ini yang bisa menarik siswa untuk mengakses ya pembelajaran dari rumah. Jadi ini sebenarnya ini ada pertanyaan Ibu, mungkin ya. Tadi kita asik sekali. Iya, bisa dilihat mungkin di chatnya ya. Ini ada yang bilang gambarnya kok blur katanya. Kurang jelas. Mungkin karena sinyal ya Bapak Ibu, kebetulan di sini kita hujan. Kalau di Denpasar bagaimana Ibu? Apa hujan juga? Sama, mendung juga hujan, di sini. Ya. Mendung gerimis-gerimis gitu. Terus ada yang juga tanya tadi mungkin terlewat, itu cara mencari background-nya itu coba bisa diulang lagi Ibu? Mungkin. Cara mencari background sama disisipkan ya, sebentar. Saya ulang ya. Selesai.
Mencari background ini bisa dua cara ya. Jadi bisa kita sisipkan di bagian atas ini, Bapak Ibu bisa dilihat di sini bagian atas. Jadi ini ada file edit tampilan sisipkan format slide atur alat nih yang ini. Nah, kita bisa pakai di sini yang sisipkan ini atau kita bisa latar belakang. Nah, seperti tadi saya coba tapi agak kurang ini ya, pakai gambar ini ya. Nah, misalnya ini pakai latar belakang apa ya? Buah gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini ya, tapi kalau perpustakaan kan kita pakai tembok, Iya. kemudian pakai apa namanya itu ada lantainya gitu kan. Nah, Ibu kalau misalnya membuat slide yang lain pakai latar belakang bisa dari sini. Nah, kita tinggal klik yang mana yang akan kita mau, lalu sisipkan seperti itu. Nah, ini udah muncul. Ini latar belakangnya langsung nggak usah kita atur lagi sebenarnya. Nah, lebih bagus. Iya, tapi kalau tadi yang sisipkan gambar kita atur dulu ya Ibu. Ya, kalau sisipkan kita harus ngatur lagi. Ini sisipkan. Tadi karena nggak muncul itu, jadi saya pakai opsi kedua ya dari bisa upload dari komputer kalau memang ada dari komputernya Ibu sebelumnya sudah ada, jadi bisa kita upload dari komputer, bisa dari telusuri internet. Kalau saya tadi telusuri internet, jadi saya langsung ya. Bisa dari Drive, kalau memang udah tersimpan di Drive, bisa dari Google Foto, dari URL atau kamera. Nah, telusuri internet, kita tinggal klik telusuri internet, lalu kita tulis apa yang mau dicari di sini. Misalnya gambar buah yang kayak tadi ya, buah pit. Nah, ini bisa juga dari sini Bapak Ibu untuk membuat latar. Jadi tinggal kita klik gambar yang kita mau, lalu kita klik lalu sisipkan, klik sisipkan. Oke, seperti ini. Tapi kita harus ngatur lagi kalau sisipkan ini. Nah, kita ngatur lagi sesuaikan dengan panjang lebar kertasnya ya. Seperti itu Ibu. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak Ibu. Mungkin ya semua bilang itu gambarnya kurang jelas. Gambarnya blur, suaranya kurang jelas, mohon maaf. Tadi Ibu moderator apa gambarnya juga blur ya? Enggak, kalau saya sudah jelas Ibu, mungkin yang lain sudah ya. Jelas. Oh iya ya, pantas tidak ditegur ya. Ya, mungkin gimana apa sinyal di daerahnya Bapak Ibu peserta ya? Karena kita seluruh Indonesia ini mungkin. Mohon maaf ya yang blur. Tadi downloadnya PDF, download PDF ya. PDF Bapaknya biar tidak bisa diedit ya Ibu ya. Kita pakai biar tidak bisa diedit dan juga bisa diklik linknya itu. Kalau kita pakai gambar itu nanti tidak bisa diklik nanti. Nah, jadi pakai gini. Mau tanya gambarnya diambil dari mana? Gambarnya diambil tadi sudah ya nih ya? Tadi sudah. Gambarnya bisa dari laptop, Ibu. Bisa dari internet laptop, juga bisa dari internet langsung, ya dari Google penelusuran gambar, bisa dari Drive, dari macam-macam bisa ya. Tinggal kita klik aja pilihannya. Di saya jelas suara maupun gambarnya. Terima kasih Bu Luspita Sari. Oke, ada lagi? Cukup mungkin Ibu? Kebetulan waktunya juga sudah jam 3.28 ya lagi. Ya. Ini lagi 2 menit ini kita. Apakah ininya sudah di-share ya? Apa namanya? Absennya Pak Komang? Ya absennya segera. Sudah jam ini. Apa di classroom ya? Ya di classroom ya. Sekarang jam 15.30 akan segera di-share. Silakan Ibu Bapak lihat dulu pembagian distribusi mantinya, mentornya. Setelah itu baru absensi ya. Oke, terima kasih. Silakan absensi di Google Classroom. Terima kasih Ibu. Di Classroom ya? Oh, iya. Bapak Ibu di Classroom ya.
Tiang serahkan kembali ke Ibu moderator, silakan karena materinya sudah cukup. Baik Ibu, terima kasih penyampaian materinya sudah sangat luar biasa ya. Saya terus terang juga baru belajar ini ya. Sangat kreatif sekali Bu Widya ya untuk menarik para siswa, nanti kita bisa ikutin caranya ya. Itu sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di berikutnya kita akan itu dipandu oleh siapa selanjutnya, sebentar saya lihat dulu. Ibu Ayu ya. Ya, Ibu Ayu Sri Wahyuni nanti yang akan menggantikan kita. Mungkin sebelumnya nanti Bu Widya bisa kasih sedikit kata-kata penutup untuk mengakhiri sesi ini. Silakan Ibu Widya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu demi kita menjadi seorang pendidik yang bisa membuat anak-anak tertarik dan untuk belajar. Seperti itu, Ibu. Cukup? Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu bisa. Terima kasih kembali Bu moderator. Oke, untuk Bapak Ibu peserta pelatihan, berikutnya kita akan dipandu oleh Ibu Sri Wahyuni. Itu juga kita akan mengikuti pelatihan yaitu Google Site ya, menyusun website sekolah. Mungkin nanti selanjutnya akan dipandu oleh Bu Ayu. Kepada Bu Ayu saya persilahkan. Halo Mbak Yen. Halo, apa kabar? Ini sinyalnya di sini deras loh hujannya Mbak Yen. Di sana gimana? Ya sama kita juga hujan lebat di sini. Kali kepantau. Aduh. Ya. Oke, terima kasih Mbak Yen waktunya. Ya. Mohon izin ya, saya undur diri. Siap. Terima kasih keren sekali loh Mbak Yen. Ya, sama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu peserta, selamat siang. Kalau di saya sudah selamat sore ya di sini. Mungkin di daerah WI di sana itu masih tergolong siang ya. Perkenalkan, saya Ayu Putu Sri Wahyuni. Saya akan memandu jalannya pemateri kegiatan untuk menyusun website sekolah dari pemateri Bapak Made Martin Rusmaja MPD dengan Ibu Ana Agung Putri Warsiki SPD. Ya, saya ingin mengundang beliau ke studio ya. Selamat sore Bapak Martin dan Ibu Agung. Selamat sore Bu Ayu. Gimana? Sinyal aman? Hujan di sini sinyal. Semoga lancar ya hari ini kita ya. Wah. Ini sepertinya peserta kita sudah sangat excited Bapak Ibu. Mungkin ini juga materi yang baru buat beliau-beliau ini. Kita juga nantikan. Kita akan mulai dulu dari Pak Martin atau Bu Agung ya. Izin saya memperkenalkan dulu nih secara sekilas nih. Silakan Bu Ayu. Untuk pemateri kita ini ada dua Bapak Ibu peserta yang hebat. Beliau ini adalah orang-orang yang lucu badai. Backgroundnya juga aktif sekali. Itu ada Ibu Ana Agung Putri Warsiki SPD. Beliau mengajar di instansi SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Tepatnya itu ada di Buleleng, Provinsi Bali, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, itu adalah pemateri kita, Bapak Made Martin Rusmaja MPD. Beliau bertugas, pengalamannya banyak, Bapak Ibu, di gudang ini. Dia juga merupakan guru pamong PPG. Ibu, mungkin bisa di-mute dulu sebentar. Terima kasih, Bu Agung. Jadi pemateri yang kedua adalah Bapak Martin Rusmaja.
Maaf Bapak Ibu, beliau adalah guru pamong PPG Daljab Undiksa dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Wow, luar biasa nih. Bapak Ibu ada yang ikut PPG juga nggak di sini? Boleh ada nanti diketik di kolom chat nih. Mungkin yang nyambil nyolong-nyolong waktu kayak saya ya. Nyuri-nyuri waktu PPG-an, ikut kegiatan gitu. Nambah-nambah ilmu kan. Jadi pengalamannya beliau selain sebagai guru pamong, juga sebagai pembatik ya, ikut kegiatan pembatik level 3, luar biasa sekali Pak. Kemudian juga salah satunya adalah GMT level 1 yang kemarin nih. Wah, banyak. Oke, karena sudah waktu juga, silakan kita mulai saja. Bapak Ibu mungkin bisa dimulai dari... Oke, jadi Bapak Ibu bisa ya nanti untuk mengecek distribusi mentinya di Classroom, sambil mendengarkan, sambil cek juga di GCR siapa-siapa bagiannya, mentinya. Misalkan Bapak dapatnya saya gitu. Nanti kan bisa dicek di sana nih di GCR-nya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bapak Ibu siap? Sudah? Pak Martin, Bu Agung sudah siap? Sudah. Ya, Bu Agung dulu Gi. Saya share slide-nya dulu. Iya, Ibu. Bapak Ibu peserta selamat menyimak nih. Sebentar. Slide-nya. Mungkin Pak Komang bisa dibantu apa? Slide-nya. Nih, ini perlu izin dari Pak Komang nih. Oh, Komang ya sudah. Iya, kenapa? Ya, tolong dibantu apa slide-nya Ibu Agung? Oh ya. Bu Agung. Ya, Bu Agung Warsiki. Bu Agung. Sudah share screen, Bu? ya, sebentar. Mungkin share screen ya. Ya, share dulu Bu ya. Share, setelah itu share screen. Setelah itu klik di gininya Bu, share screen-nya di StreamYard-nya Bu. Ibu, ada tulisan share kan di sana? Ya, sudah. Oh, sudah di-share. Oke, ntar. Bu dia, Bu Agung belum share screen ya. Klik tombol apa gininya tuh klik Bu ya, apa namanya? Layarnya itu di share screen itu klik dulu baru bagikan volume suara. Oke ya, dua ya. Diklik dulu. Oh, ini udah Bu. Oke, sudah. Udah. Sudah tadi. Udah masuk. Share screen. Ya, ada. Ya, ulangi lagi satu. Tadi udah muncul sih. Siapa nih? Sudah Ibu. Bisa bikin macet kayak bentar. Oh iya. Main drive nih. No again. Ya. Oke, sudah muncul. Ya. Kayaknya sinyalnya tadi. Misi ada mana? Ya, sudah kelihatan ya. Ya, sudah Ibu. Silakan Ibu Agung. Sudah. Ya. Sudah. Aman. Mungkin Ya, bisa baru di sinyalnya ya. Sinyalnya. Siap. Bisa dikresek di jajanan masih loading. Iya. Mas. Apa seluruh Bali mungkin hujan nih? Masih hitam di layar Masih loading. saya. Masih loading. Oh, masih hitam. Di sini udah muncul sih. Sudah muncul nih. Sudah. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu, saya ingatkan kembali untuk mengecek Google Classroom-nya, nggih. Ada yang nanya juga apa itu maksudnya persebaran menti. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi link uji kompetensi. Kemudian dalam pengisian link kompetensi itu akan menerapkan atau mengisi email mentinya Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu nggak bingung, kita kan ada berdua belas ini.
saya yang mana, saya siapa ya mentinya. Jadi di sana di Google Classroom itu sudah dibagi-bagikan nomor berapa sampai nomor berapa itu dapat menti yang siapa gitu. Nanti itu bisa dicek ya Bapak Ibunya. Sepertinya masih gangguan sinyal. Ya, sudah. Nggak bisa. Masih di slide 1. Kalau Pak ini bisa yang sudah downloadkan ke Pak Sudah Madi. di-share. Bisa. Iya. Coba Pak. Coba yang Oke. itu yang saya download tadi. Nggak bisa ini. Macet di slide 1. Untuk absen nanti Bapak Ibu nge. Untuk absennya nanti akan dikirimkan setelah selesai acara ya. Kita fokus dulu, siapa tahu hari ini ada pemateri yang akan mendemonstrasikan materinya, Bapak Ibu bisa langsung coba juga. Jadi kan biasanya kalau langsung praktek cepat ingatnya gitu, lama ingatnya. Absennya nanti saja, nggak apa-apa. Live-nya macet banget, nggak jelas yang disampaikan Bapak Ibu katanya. Oh ya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin karena terkendala sinyal ya. Juga gangguan cuaca nih. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu ya. Belum bisa nih. Coba dari Pak Martin deh. Pak Martin. Bu Jana. Yang share tadi Ya. di download. Sudah saya share coba. Bisa. Tapi belum. Pak Komang, tolong dibantu up punyanya Pak Martin, Pak. Ya, terima kasih Pak Komang. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya? Bapak Ibu kelihatan dah? Sudah. Bisa di Saya kolom sudah. chatnya. Ya, di saya juga sudah sih. Oke. Oke, silakan Pak. Pak Martin yang share, saya yang menyampaikan. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Ya. Pada materi yang kedua kita akan belajar Google Site. Baik, kita mulai dari apa itu Google Site. Nah, kalau tadi perkenalannya sudah disampaikan oleh Bu Ayu Wahyuni, nama saya dan instansi tempat saya bekerja. Nah, selanjutnya apa itu Google Site, Bapak Ibu bisa baca di sini. Google Site itu adalah cara cepat dan mudah membuat web. Google Site ini memudahkan untuk menuangkan di satu tempat dan situs web. Nah, sehingga situs web Bapak Ibu itu tampak hebat. Nanti saat praktek akan diberikan oleh Pak Martin apa saja yang bisa dituangkan. Nah, sebelum kita membuat website, apa saja yang harus diperhatikan itu ada 3, yaitu tujuan websitenya. Kita membuat website ini untuk siapa? Apakah khusus guru, sekolah, lembaga, dan lain-lain. Kemudian sasaran penyampaian informasinya. Apa yang ingin disampaikan. Karena itu kita juga menentukan yang ketiga, kontennya atau isinya. Baik, lanjut. Kita sudah lanjut ini Bapak Ibu untuk ke praktek sebenarnya. Ini saya berikan teorinya sedikit, nanti Pak Made Martin yang akan memberikan lebih banyak untuk membuat website. Yang pertama membuka Google Site-nya. Nah, sebenarnya gampang sekali dari halaman beranda Bapak Ibu itu klik yang icon *9 ini Bapak Ibu ya. Nah, itu disebut peluncur aplikasi Google. Kemudian pilih yang ada site-nya. Lanjut Pak. Ya. Kemudian setelah terbuka itu akan ada pilihan. Pilih atau klik tanda plus ini untuk membuat situs baru. Di sebelah tanda plus ini ada beberapa
pilihan template Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan template yang sudah tersedia, ada portofolio di sini, ada untuk kelas, klub, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingin mulai dari yang kosong, ya mulai dari tanda plus ini. Berikutnya, ya, memberi nama situs. Ketika sudah terbuka, tadi Bapak Ibu klik tanda plus, maka akan muncul seperti ini. Ada ini situs tanpa judul paling ujung bagian atas paling kiri. Nah, kalau di saya menggunakan bahasa Inggris untitled site itu. Nah, masukkan nama situs web yang Bapak Ibu ingin berikan. Kemudian lanjut. Ya. Kalau tadi itu nama situs, ibaratnya nama file ya Bapak Ibu. Nah, sekarang lanjut nama halamannya, judul halamannya. Di sini di kotak ini ya, cari judul halamannya. Di sini you page title. Bapak Ibu letakkan cursornya paling belakang dari you page title atau halaman judul ini. Kemudian hapus, ganti dengan judul yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian lanjut. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi halamannya itu belum berisi gambar. Nah, bagaimana untuk mengubah gambarnya? Bapak Ibu arahkan mouse ke sudut kiri bawah. Nah, di sana ada judul. Kemudian klik tombolnya, itu ada tanda panah itu yang ke bawah. Tombol ubah gambar, lalu pilih gambar atau select di sini. Select image. Ini yang tanda panah merah yang di sini. Lanjut. Ya. Nah, setelah tadi Bapak Ibu pilih gambar atau select gambar, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Berbagai gambar. Pilih salah satunya, klik salah satunya. Ya. Kemudian di sudut kiri bawah, ya, bagian tanda merahnya itu klik select-nya, pilih. Nah. Ya. Selanjutnya mengubah tema situs. Untuk mengubah temanya, bisa di sebelah kanan layar itu ada pilihan tema. Ya. Klik temanya, kemudian di sini ada pilihan warnanya, bisa dipilih warnanya apa. Kembali ya ke slide yang tadi Pak Made, kecepatan ya. Nah, kemudian bisa klik salah satu warnanya. Selanjutnya untuk memilih gaya font atau jenis ketikannya ya Bapak Ibu, font stylenya, Bapak Ibu bisa pilih di sini yang paling bawah ini saya beri tanda panah hijau. Selanjutnya ya. Nah, sekarang ke isi situsnya Bapak Ibu. Di sisi kanan ini ada banyak. Di sini mungkin nanti kurang jelas, kalau Bapak Ibu sudah latihan akan banyak. Ada klik sisipkan atau insert yang tanda merah. Klik insertnya, kemudian klik icon di sini ada kotak teks, gitu. Ada double T lambangnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan isi situsnya di sini, menuliskan di kotak teks, baru itu akan muncul situs Bapak Ibu ini yang saya beri tanda panah hijau. Lanjut. Ya, berikutnya kita mencoba menambahkan gambar ke situs. Itu caranya dengan klik insertnya, kemudian klik icon gambar atau image. Ini saya sudah beri tanda panah merah. Kemudian pilih
ya, atau klik pilih atau selectnya. Ini yang panah biru. Nah, selanjutnya ini akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini saya sudah beri tanda panah merah. Di sini ada penelusuran gambar Google. Gambar apa yang Bapak Ibu inginkan, itu disediakan bisa dari Google. Kemudian di sini yang pada tanda panah biru, ketik gambar yang Bapak Ibu inginkan. Mau gambar apa? Apakah di sini saya pilihnya gambar muridnya sedang belajar. Akan muncul seperti ini. Pilih salah satu. Bisa juga pilih beberapa. Nanti akan dia ada terlihat centang biru. Kemudian pada bagian kanan bawah itu ada insert atau sisipkan. Klik insert tersebut. Ya. Nah, sebenarnya masih ada banyak yang bisa ditambahkan seperti mengubah teks. Namun di sini hanya sedikit saya berikan. Selanjutnya kita bagaimana mempublikasikan situs. Ya. Itu pada bagian layar, bagian atas, bagian kanan atas, itu akan ada tombol publikasikan atau publish. Pojok kanan atas ini Bapak Ibu, saya sudah beri panah merah. Kemudian klik publish. Di sini akan muncul kotak. Bapak Ibu klik publish bagian pojok kanan atas, maka akan muncul kotak ini. Kemudian klik kembali. Ya, kotak yang biru ini saya beri tanda panah hijau. Publikasikan atau publish. Ya. Itu cara mempublikasikan. Ya, kenapa harus dipublikasikan? Karena kalau Bapak Ibu mau mempublikasikan, Bapak Ibu tidak bisa membagikan situs itu, linknya tidak aktif. Lanjut ke membagikan situsnya. Untuk membagikan situsnya ini klik simbol link. Sama yang tadi di sebelah sini ada simbol publish. Di sini sekitar nomor 4 dari kiri seperti tautan itu Bapak Ibu ya. Klik simbol link di bagian atas halaman. Ini saya sudah beri tanda merah. Kemudian ini akan muncul nih sebuah kotak yang lengkap dengan alamat website Bapak Ibu atau URL-nya. Klik tombol salin link atau copy link. Ya. Nah, link ini bisa Bapak Ibu tempel pesannya di email maupun di grup chat Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan langsung dipraktekkan dan dipandu oleh Bapak Made Partin. Silakan Pak Made. Iya, luar biasa sekali Bu Agung materinya, singkat, padat, dan jelas ya. Walaupun kita banyak terkendala sinyal. Nanti bisa diputar ulang ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti akan saya kirim di Google Classroom ya Bapak Ibu, sehingga bisa dibaca kembali. Ya. Terima kasih Bu Agung. Oke, jadi pembagiannya Bu Agung materinya, Pak Martin praktek gitu ya. Oke, gas Pak. Durus. Terima kasih Bu Agung, luar biasa sekali penyampaiannya. Selamat sore Bapak Ibu peserta pelatihan pengimbasan Google Master Trainer Level 2 tahun 2022. Selamat sore juga teman-teman GMT Level 2, Bapak mentor juga yang luar biasa semangatnya dari awal sampai sekarang. Jadi pada hari ini saya melanjutkan materi dari Ibu Agung, yaitu mempraktekkan cara membuat website sekolah. Nah, sekarang saya share screen. Sudah muncul ya? Pak Komang mungkin dibantu up dulu Pak Komang. Belum Pak, belum muncul. Ya, sudah on progress. Sampun Bapak. Sudah muncul ya? Ya, sudah. Baik. Langsung saja saya praktekkan. Jadi Bapak Ibu silakan yang sudah ada laptop di depan,
bisa langsung mempraktekkan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu buka Google, tampilan Google-nya seperti ini. Kemudian ada titik 9. Nah, di dalam titik 9 ini ada beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Google. Silakan Bapak Ibu pilih di bagian Drive. Jadi semuanya sudah mempunyai Drive di Google-nya masing-masing. Jadi sebelum membuat website sekolah, nanti mudah-mudahan setelah pelatihan ini Bapak Ibu yang belum mempunyai website sekolah bisa membuat sendiri websitenya. Jadi yang pertama Bapak Ibu silakan siapkan dulu aset website sekolah yang akan digunakan. Jadi Bapak Ibu harus punya konsep dahulu. Jadi apa saja yang akan diisi di dalam website Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah mempunyai beberapa aset, yaitu ada gambar, icon, dan slider. Jadi di sini saya akan memberikan contoh pembuatan website secara sederhana saja. Jadi nanti Bapak Ibu mengembangkan. Selanjutnya, cara membuat website yang pertama seperti yang disampaikan Bu Agung tadi, bisa melalui titik 9 ini. Jadi di sini Bapak Ibu klik, kemudian pilih site, atau bisa melalui klik tanda plus ini di tulisan baru. Jadi diklik baru, kemudian turun di bagian lainnya, kemudian dipilih Google Site. Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Dimulai dari tanda plus ini, diklik, kemudian diturunkan di bagian lainnya. Di sini akan muncul beberapa pilihan lagi, yaitu pilih Google Site. Nah, tampilan pertama dalam membuat Google Site, yang pertama akan muncul halaman standar seperti ini. Nah, dari sini Bapak Ibu akan membuat website untuk sekolahnya masing-masing. Yang pertama, di sebelah kiri atas, Bapak Ibu lihat di sini, di situs tanpa judul. Jadi Bapak Ibu silakan ketik judul website yang akan digunakan. Kalau di sini saya gunakan nama website sekolah saya, yaitu PN1 Paket Agung. Kemudian di bagian judul halaman, Bapak Ibu bisa gunakan di sini sebagai ucapan selamat datang misalnya. Kalau di sini hurufnya besar, jadi Bapak Ibu bisa dirubah-rubah, diperkecil, atau fontnya juga diganti, jadi disesuaikan. Kemudian selamat datang di sini aja. Jadi di bagian ini sudah diisi. Kemudian ada tambahkan logo. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti logo sekolah atau logo Dr. Wuri Handayani. Karena saya sudah menyiapkan, jadi saya akan memilih di sini. Saya ulangi lagi. Untuk mengganti logo, diklik tambahkan logo. Kemudian di bagian logo ini, Bapak Ibu akan mengganti logonya. Karena saya sudah punya asetnya, jadi tinggal mengambil di Drive saja. Kemudian sisipkan. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian ada page icon. Di sini page icon ini adalah logo yang akan muncul di atas, yaitu di bagian text bar di atas ini. Bisa dipilih juga, bisa dirubah. Nah, setelah itu, ini akan berubah logonya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan memilih tema yang akan digunakan dari website ini. Jadi di bagian ini di sebelah kanan,
Ya, di sebelah kanan ini adalah tools untuk melengkapi website kita di sebelah kiri ini. Jadi klik tema, kita bisa pilih tema yang sudah ada. Kita coba. Nah, ini di sini bisa dengan warna yang bisa kita sesuaikan. Nah, selanjutnya di bagian background ini ada gambar di belakang tulisan selamat datang di website kami misalnya. Kita ubah gambar di bagian kiri bawah ini. Ya, kalau Bapak Ibu menyimpan asetnya di laptop atau di drive laptop, bisa dipilih di bagian upload. Jika sudah ada di Google Drive-nya, bisa langsung pilih ketik gambar. Jadi dipilih di bagian Drive. Misalnya saya pakai foto yang ini. Kemudian jenis headernya bisa kita rubah-rubah, bisa diperbesar, diperkecil, atau di bagian sampul saja yang kelihatan full, disesuaikan dengan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membuat halaman di bagian atas kanan, ya. Di kanan atas ini akan kita membuat halaman. Caranya adalah memilih halaman di sebelah kanan ini. Kita klik di halaman muka. Di sini sudah standarnya adalah halaman muka. Cara menambahkan halaman baru adalah dengan cara mengklik di bagian tanda plus di pojok kanan bawah. Bisa diklik, kemudian membuat nama halaman. Misalnya saya di sini akan membuat yang pertama sudah home, kemudian profil sekolah. Klik selesai. Kemudian mau menambahkan lagi halaman berikutnya, yaitu misalnya visi misi. Selanjutnya misalnya saya membuat informasi. Ini luar biasa. Jadi bebas Kak ya, mau nambah berapapun. Iya, bebas. Jadi ini baru 1, 2, 3, 4, mungkin bisa ditambah lagi beberapa, silakan nanti Bapak Ibu Disesuaikan Pak ya. Ya, kita di sini baru mencoba belajar sama-sama. Keren Pak. Selanjutnya, nah, misalnya kita mau merubah halaman muka ini, tulisannya halaman muka, kita klik di sebelah tanda titik 3 ini ada, kemudian properti. Misalnya biasanya kalau website itu tulisannya di home atau beranda, disesuaikan. Nah, setelah itu misalnya di bagian home atau bagian depan di beranda tadi yang sudah kita buat, kita akan menyisipkan teks. Kalau saya misalnya contohnya kita sisipkan di tulisan di sini di bagian kanan, menyisipkan teks atau kotak teks. Diklik kotak teks, kemudian misalnya saya akan membuat di halaman depan itu sejarah sekolah, ya, sejarah sekolah saya. Nah, di sini sudah ada, saya sudah persiapkan, saya tinggal copy, kita pindahkan di sini. Nah, ini adalah sejarah sekolah saya. Misalnya
ada pengunjung dari website sekolah saya akan langsung melihat sejarah dari sekolah saya bertugas. Kemudian di bagian judul Bapak Ibu bisa tebalkan fontnya dengan klik bold, kemudian rata tengah bisa dipilih di sini. Ya. Jadi di bagian depan kita langsung ada sejarah website, sejarah sekolah, ya. Kemudian selanjutnya, misalnya di bawahnya kita menambahkan video. Nah, video juga kita bisa menambahkan dari YouTube. Nah, di bagian sisipkan kita Bisa turunkan. tambah video juga Pak ya, keren sekali ya. Bisa video dari laptop kita atau langsung dari YouTube saja. Oh ya? Dari YouTube. Keren. Banyak sekali pilihannya. Jadi tinggal klik YouTube. Menarik sekali Pak. Ya. Misalnya apa? Sekolah. Jadi ini akan muncul banyak video tentang sekolah. Jadi bisa dipilih. Nah, di sini. Wah, luar biasa, keren. Otomatis ya. Jadi hemat berapa tahun jadinya Pak? Nggak usah buka-buka YouTube lagi. Iya, lebih hemat buka website. Ya, untuk tempatnya bisa tengah-tengah atau di kiri kanan, bisa silakan disesuaikan nanti kembali. Misalnya saya di tengah-tengah saya tempatkan YouTube-nya. Nah, kemudian di bawahnya saya coba, misalnya di sekolah saya ada beberapa kegiatan, jadi saya ingin mengupload foto-foto kegiatan tersebut, tapi otomatis berjalan atau slide, bisa dipilih di bagian ini, disisipkan, di carousel gambar, kemudian disisipkan. Misalnya mau berapa gambar, jadi kita pilih di aset yang sudah kita siapkan. Karena di sini saya siapkan ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Sisipkan. Kemudian ditambah. Ada gambar kedua. Misalnya saya tambahkan 2 saja. Penempatannya juga disesuaikan. Jadi nanti kalau kita lihat di websitenya ini akan berjalan secara otomatis. Ya. Nah, ini baru di halaman home, baru halaman depan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian informasi. Kita klik informasi. Nah, misalnya di bagian informasi kita ingin menyampaikan informasi apa, misalnya PPDB, atau bisa juga menambahkan soal secara online. Nah, contohnya ya, caranya yang pertama di sini kita misalnya ada 2 informasi, kita bisa tambah di sini, langsung klik di bagian ini. Ya, disisipkan, kemudian ada di kontennya yang 2 gambar. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan logonya terlebih dahulu. Misalnya di depan ini kita ingin membuat informasi PDB. Dan di sebelahnya ingin membuat jadwal, misalnya jadwal pelajaran. Agar lebih menarik, kita tambahkan gambar di bagian informasi. Kita ambil dari drive yang sudah disimpan.
Kemudian di bagian jadwal pelajaran juga kita bisa isi gambarnya di sini. Tinggal klik di tanda plus, kemudian kita ambil dari drive. Jika Bapak Ibu menyimpannya di komputer atau di laptopnya, bisa memilih yang di atasnya. Karena saya sudah menyimpan di bagian drive, jadi tinggal mengklik drive. Jadi memilih di drive yang saya sudah simpan. Dan jadwal pelajarannya saya pilih logo yang ini. Selanjutnya di bagian visi misi. Nah, sebentar di bagian informasi PPDB dan jadwal pelajaran, ini akan ada linknya. Sebentar kita akan coba. Kita lanjutkan dahulu di bagian visi misi. Bagian visi misi, misalnya kita ingin mencantumkan visi dan misi sekolah kita. Ya, tinggal kita klik di bagian sisipkan, kemudian kotak teks. Nah, silakan dimasukkan visi dan misi sekolahnya. Di sini saya sudah menyiapkan visi misinya. Tinggal copy, kemudian bawa ke Google Site-nya. Jadi sudah selesai untuk visi misi. Nah, di dalam visi misi misalnya kita ingin memasang atau menempel juga foto kepala sekolah kita yang berisi sambutan, kita bisa juga diisi di bawahnya. Caranya kembali di bagian sisipkan, kemudian di bagian gambar ini, yang satu gambar ada tulisannya. Nah, ini ada di sebelah kirinya adalah kita akan memasukkan gambar atau foto, di sebelah kanan ada teksnya. Misalnya saya memasukkan foto kepala sekolah saya. Saya juga sudah siapkan di drive. Saya ambil fotonya untuk kepala sekolah saya. Jadi di gambarnya disesuaikan, misalnya agak besar kita sesuaikan. Untuk teksnya juga misalnya di sini saya mau memasukkan sambutan dari kepala sekolah. Saya juga sudah siapkan contoh sambutan. Saya tinggal bawa ke sini di Google Site. Kalau ini kita tidak perlukan, bisa kita hapus dengan cara mengklik dan ada logo tong sampah, kita hapus. Nah, jadi di sini di atasnya ada visi misi sekolah, kemudian di bawahnya ada sambutan dari kepala sekolah. Jadi diatur juga tulisannya. Bisa diatur terlalu besar, kita buat kecil boleh. Ya, misalnya ini kita membuat sambutan kepala sekolah. Sudah selesai. Selanjutnya di bagian profil. Nah, misalnya di bagian profil kita ingin memasukkan bagian alamat atau ganti di bagian profil, kita ganti dengan kontak. Cara mengganti namanya, kita klik di bagian halaman, kemudian di bagian yang kita rubah namanya, titik 3, diklik, kemudian di bagian properti. Nah, di sini kita rubah menjadi kontak. Ini. Nah, di bagian kontak, misalnya kita akan memasukkan alamat sekolah. Di mana alamatnya? Kita kembali di bagian sisipkan. Setiap kita menambahkan konten, kita
ke bagian sisipkan. Jadi misalnya kita akan menambahkan alamat sekolah, bisa kita klik kotak teks, kemudian tambahkan alamatnya di sini. Karena saya juga sudah menyiapkan kontak sekolah saya di sini, saya tinggal copy, gunakan. Di sini sudah ada. Jadi kita sesuaikan kembali, kita geser. Di bagian kontak, untuk mempermudah para pengunjung website mencari alamat kita juga bisa manfaatkan Google Map. Google Map kita sisipkan juga di bagian ini, di bagian kontak. Caranya dengan cara klik di bagian sisipkan, kemudian di bagian bawah ada bagian peta. Nah, di sini kita klik nama sekolah kita, misalnya sekolah saya. Ini muncul, tinggal klik bagian nama sekolah. Nah, ini sudah muncul di Google Map di website, kemudian klik pilih, nah, akan muncul di Google Site. Di website kita akan muncul, kita sesuaikan, pindahkan tempatnya, misalnya di sini. Nah, jadi di bagian kontak, nah ini juga harus diganti. Kontak. Ini adalah halaman sekolah kita. Jadi untuk mempermudah para pengunjung juga bisa menggunakan Google Map. Jadi itu untuk di bagian kontak. Itu adalah cara untuk mengisi halaman di bagian atas. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan atau menambahkan lagi, bisa beberapa halaman di sini dimasukkan. Jadi kita coba saja dulu di sini 4 halaman. Nah, kemudian Bapak, maaf Menila. Ya. Ini peserta katanya bagi pemula itu terlalu cepat. Mungkin request agak pelan sedikit. Bapak buru-buru, kayaknya ada yang nunggu ini. Alon-alon nggak ada Pak. Ini kayaknya peserta banyak tertarik Pak. Terus terang saya juga excited sekali ya, banyak yang bisa di-insert langsung gitu, langsung cari di YouTube tanpa harus bolak-balik buka web ini, web itu. Jadi di satu tempat ya, langsung ngatur tulisan dan lain-lain, itu kayak Word langsung, keren sekali Bapak. Ya. Nih Pak Cening, Pak Cening bagi pemula terlalu cepat. Requestnya Pak Cening Pak. Jadi karena waktunya juga nanti terbatas, jadi kita ya agak cepat sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu. Nanti bisa diulang aja Bapaknya rekamannya nih, kan ada rekamannya. Nanti kita Bapak Ibu bisa melihat lagi di bagian di rekaman. Ini saya baru bisa buka juga, ternyata ada chat, saya terkesima dengan pemaparan dari Pak Martin yang luar biasa. Silakan Pak, lanjut Pak. Kita lanjutkan ya di bagian informasi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ingin mengumumkan PPDB bagi siswa yang sudah diterima, misalnya ingin mengumumkan secara online, Bapak Ibu bisa cantumkan di website sekolahnya, yaitu di Google Site-nya. Kita tadi sudah membuat logo informasi PPDB, jadi kita akan menambahkan di sini. Caranya adalah membuat halaman baru. Membuat halaman baru dengan cara mengklik di bagian halaman ini. Namun halaman baru ini tidak akan muncul di pojok kanan atas, jadi tersembunyi. Namun ketika kita mengklik di bagian informasi PPDB, itu akan muncul keterangan atau informasinya. Sama juga di jadwal pelajaran. Jadi kita coba membuat halaman yang tidak muncul di atas ini. Sama caranya, yaitu di bagian bawah tanda plus
ada tanda plus di sini, klik. Kita buat judulnya PPDB. PPDB online misalnya. Nah, di bagian ini muncul di halaman atas. Caranya agar halaman ini tidak muncul, kita klik di tanda titik 3, kemudian sembunyikan dari navigasi. Nah, hilang, jadi tidak terlihat di sini. Kemudian kita buat pengumumannya. Misalnya Bapak Ibu akan mengumumkan siapa saja yang sudah diterima di sekolah Bapak Ibu. Ya, caranya kembali di bagian sisipkan. Kemudian kita ambil datanya dari kalau pengumuman, kalau saya di sini saya ambil dari PDF, saya sudah upload di Google Drive terlebih dahulu dan dibagikan. Kemudian saya ambil di bagian sematkan. Jadi Bapak Ibu klik sematkan, kemudian dipilih bagian sematkan kode. Jadi Bapak Ibu nanti cari sematkan kodenya ini, yaitu berupa HTML di Google Drive-nya. Karena saya sudah siapkan, di sini sudah saya siapkan, kita salin, kemudian bawa di bagian ini. Kemudian klik berikutnya. Kemudian sisipkan. Jadi di sini akan muncul pengumuman yang Bapak Ibu berikan. Jadi orang tua atau siswa yang ingin melihat pengumuman PPDB bisa tinggal mengklik di bagian ini. Jadi di sini sudah langsung muncul nama-namanya. Ya, seperti ini. Kemudian kita kembali ke bagian informasi. Nah, di bagian ini di bagian PPDB ini kita akan masukkan link dari halaman yang sudah kita buat di sini. Kita ambil linknya. Atau kita coba publikasikan terlebih dahulu. Jadi jika sudah selesai, misalnya kita publikasikan dahulu, klik bagian publikasi. Saya ulangi, di bagian publikasi, kemudian kita isi nama alamat web kita. Kemudian klik publikasi. Nah, kemudian di sini baru bisa kita masukkan link dari PPDB online ini. Kita klik linknya, salin link. Kita kembali ke halaman yang tadi di informasi. Kemudian klik 2 kali. Kemudian di bagian sisipkan link, kita pilih di PPDB online dan terapkan.
Selanjutnya di bagian jadwal pelajaran juga sama. Kita akan buat halaman bagian jadwal pelajaran. Kita klik. Kita berikan judul. Dan selesai. Kita hide atau agar tidak terlihat di atas. Sama seperti tadi caranya. Klik di titik 3. Kemudian sembunyikan dari navigasi. Selanjutnya kita isi jadwal pelajaran. Sama seperti tadi karena kita sudah siapkan sematan dari jadwal pelajaran yang sudah kita buat. Kita klik sematkan, kemudian pilih sematkan kode. Kemudian saya sudah siapkan juga, ini saya ambil dari Google Spreadsheet. Jadi di bagian publikasi web ini akan muncul kode sematkan ini. Dan kita masukkan di bagian sematkan kode. Dan klik berikutnya. Sini akan terlihat. Kemudian sisipkan. Kemudian disesuaikan lagi. Nah, jadi nanti anak-anak atau guru lebih mudah melihat jadwal di websitenya. Kemudian kita masukkan juga link ini. Kita kembali ke bagian informasi. Kemudian di bagian jadwal pelajaran kita klik 2 kali. Kemudian sisipkan link. Dan pilih jadwal pelajaran. Jadi secara sederhana websitenya ini sudah selesai, Ibu Ayu. Ini websitenya sudah selesai. Jadi Luar biasa, Bapak. ya, Saya bengong lihatnya nih, komplit sekali ya. Dalam satu wadah gitu. Nggak usah kemana-mana. Dari tadi saya lihat Bapak tetap stay di sini, nggak buka apa-apa lagi. Udah Ya. semua ada. Yang penting kontennya Pak ya. Kontennya kita Ya, punya dulu kan kita ya. siapkan dulu Konsepnya. ya. Itu yang Betul. penting. Keren-keren Pak. Ya. Bapak Ibu banyak pasti yang tertarik sepertinya ini ingin uji coba Ya. langsung gitu ya. Oh ya Pak, Ya. tadi ada pertanyaan. Ya. Itu kata sebentar. Apakah Bu Meta ya, Bu Meta Tirta mau bertanya apakah kotak background tersebut bolehkah kita ganti dengan warna lain? Nah, gimana itu Pak? Yang Silakan ini. Pak, di kotak background. Yang mana Ibu Meta itu kayaknya? Ini ya. Nah, di sini. Nanti kita Oke. sesuaikan di bagian tema. Ya. Hmm. Di bagian tema kita pilih bisa sesuaikan warnanya. Gitu, Mbak. Oke, keren. Waktunya. Ya. Itu Ini Meta ya. kita coba Menarik sekali. review. Dan di sini di bagian berat tinjau juga kita bisa lihat. Misalnya kita mau melihat melalui laptop, tampilannya. Wih, keren. Kita klik PDB online misalnya, klik saja. Muncul ya. Muncul ya. Hmm. Dari HP juga bisa. Dari HP seperti ini nanti kelihatannya. Oke, mana tuh Pak kalau dari HP? Kalau dari HP ini yang di bawah, ini dari Hmm. HP, ini akan muncul. Oke. Wah, keren. Hemat 1 abad. Salahnya. Hemat 1 abad. Sudah lengkap sekali Pak Made. Ya, Bu Agung ya. Jadi satu gini tuh Lengkap banyak. sekali ya. Bener. Ya. Ih. Jadi pengen nyoba. Kita siapkan kontennya dahulu. Jadi Kontennya yang penting ya. Ya. Bener. Apa namanya? Siapkan materi yang akan diupload itu harus disiapkan gambar ya. Bener Bu Agung. Itu Pak Made sudah betul-betul menyiapkan. Luar apa biasa. yang mau di- Saya sampai bengong loh Bu Nggak Agung, mau banyak. ya. Menyimak ini dengan teliti. Kalau menurut saya sih sudah
sudah detail ya penjelasannya Pak Agung, luar biasa sekali Pak Agung lagi, Bu Agung dan Pak Martin. Maaf. Terus ini Pak, ada pertanyaan juga nih dari Ibu Eli Saria. Bu Eli Saria ya. Bagaimana pendaftaran nama domain Pak? Apakah ke GoDaddy atau Pandi juga? Nah mungkin nanti ini Pak Komet bisa bantu ya. Pak Komang Budiatnya. Nah, itu yang di atasnya lagi. Iya, saya terbiasa nyebutnya Pak Komet. Ibu nanti. Ini ada sih ya. Mungkin Bu Agung bisa menjawab. Oh ya, Bu Agung. Mana? Enggak, saya apa itu ke GoDaddy, apa itu? Oke, nanti sama apa ya? Nanti mungkin Pak Kapten bisa bantu nanti kita ya. Iya. Terus untuk gini, apa namanya? Oh, izin Bapak, ini berbayar kah? Oh, ini berbayar kah? Pak bayar atau gimana? Pak Gimana Pak Agung berbayar ini? Free ya, kalau nggak free kita nggak buat. Gratis. Free Bapak Ibu biasa. Nih keren. Free ya, bebas ya. Iya. Ya, makanya kita gunakan Belajar ID, udah dikasih gratis. Ayo gunakan. Udah gratis, banyak fiturnya kan Bu ya, enggak berbayar. Gratis. Ya, tidak usah membeli website mahal lagi. Membeli lagi. Berapa beli websitenya? Kalau tuh beli drive lagi. Iya benar, harusnya kita bisa kembangkan ini aja ya. Bapak, terus banyak sih yang bilang katanya terlalu cepat, tapi nggak apa-apa ya nanti Bapak Ibu, karena kita durasi juga, ini kan ada rekamannya. Bapak Ibu bisa nanti sambil praktek, pause lagi, jalanin lagi, pause lagi, kayak gitu aja, nggak apa-apa ya. Luar biasa, karena kita kejar-kejaran waktu Bapak Ibu. Benar ya. Pak Martin juga ada yang nunggu di rumah ya. Ya sudah. Tapi itu satu lagi Pak Martin, yang itu berapa? Yang Bu Elisaria Berliana ya? Iya. Bisa gininya berapa gambar apa gigabyte? Berapa gambar ya? Gigabyte ya. Gigabyte. Ukurannya. Tadi di atas ukurannya ya itu ya. Ini di atas ini di halaman. Di atas. Di halaman ini tandanya. Seru. Ini nih, maksimal bisa berapa GB ya kalau pakai Google Site, terus yang hosting domainnya Google, katanya begitu Bu Elisaria Berliana. Domainnya Google katanya. Oh ya. Kalau saya domainnya nanti dibeli, tinggal beli domainnya saja. Kalau saya, harganya juga tidak terlalu mahal kalau hanya domain saja. Jadi karena kita sudah mempunyai websitenya di Google Site, tinggal arahkan Google Site kita ke domain yang sudah kita beli, misalnya alamat websitenya di sdn1paketagung.sch.id itu. Itu berbayar itu untuk domainnya saja. Nah, nanti Pak Komang yang lebih detail, lebih paham ya. Luar biasa sekali. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Martin. Terima kasih banyak nih semua Bapak Ibu Ayu yang sudah luar biasa ini menghandle hari ini, karena di awal saya kendala sinyal luar biasa. Tampil malah hujan deras. Ya itu kan cuaca ya Bu ya, di luar kendali kita ya. Nggak apa-apa, luar biasa Bapak Ibu, saya sampai bengong gitu. Ada pertanyaan saya udahlah lewati dulu deh, mau nyimak juga gitu. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan materi dari Bapak Martin dengan Ibu Agung Warsiki, ya Bu ya, Bu Warsiki ya, Bu Warsiki. Benar. Terang kita baru ketemu pertama kali Bapak Ibu ya. Jadi kita dipertemukan oleh kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada program GMT baru lagi, daftar aja. Tapi harusnya Bapak harus ikut GMT level 1 dulu. Jadi ini manfaatnya kita ketemu relasi-relasi luar biasa ya. Kita saling bertukar pikiran gitu ya. Walaupun pertama kali kenal aja dulu. Akrab-akrabin aja dulu. Oke. Terima kasih Pak Martin ya. Materinya luar biasa. Bagus. Bapak Ibu semoga. Iya. Terima kasih Pak Martin. Kolaborasinya. Ya, kolaborasi dadakan yang kece.
Bapak Ibu, saya mengapresiasi sekali ya, karena kemarin saya sempat itu Bapak Martin dan Bu Agung, saya sempat nimbrung juga di Google, kok Google lagi kan? Di WA maksud saya. Banyak sekali peserta kita yang dari Sabang sampai Merauke, itu ada dari Medan juga, dari Papua bahkan Bu Agung. Sempat saya nanya, bagaimana kondisi sinyal di sana Bapak Ibu? Tapi mereka luar biasa ya, saya apresiasi sekali. Semoga bermanfaat materi yang disampaikan hari ini Bapak Ibu, dari sesi pertama, kedua, hingga hari ini terakhir penutup. Nanti jika Bapak Ibu ingin praktek, saran saya itu ulang-ulang aja lagi rekamannya. Nanti kita ada dikirimin rekaman ini ke Google Classroom-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu cek-cek lagi untuk persebaran mentinya nih di Google Classroom juga. Nanti Bapak Ibu cingak-cingak dah lihat-lihat di sana gitu ya. Siapa mentinya. Itu keperluannya adalah untuk mengisi link uji kompetensi. Daftar hadir juga sepertinya sudah di-share daftar hadirnya, nanti bisa diisi nih Bapak Ibu nih. Ini oh ya, lagi satu Pak, ada pertanyaan dari Bu Eli. Sepertinya Bu Eli ini tertarik sekali, saya banyak pertanyaan dari beliau ya. Untuk logo katanya, edit logo Pak, misalkan Canva atau kalau di HP bisa pakai PixArt atau AM Buluh Eka. Apa ini? Oh, beliau mengasih bukan dakwaan ya, tapi memberi saran ya. sharing. Udah. Oke, luar biasa. Luar biasa nih. Peserta juga sepertinya sudah punya modal apa ya untuk IT itu ya Bu ya. Jadi tinggal diasah dikit-dikit aja. Oke, bagaimana Pak Komang? Mungkin ada tambahan lagi. Oke, sebelum penutupan Bapak Ibu, silakan saya mohon closing statement dari Pak Martin sama Bu Agung untuk kegiatan hari ini. Apa sih yang bisa dijadikan motivasi gitu untuk peserta biar tuntas mengikuti kegiatan ya? Atau enggak kalimat-kalimat mutiara lah. Bu Agung dulu deh Bu. Bu Agung dulu. Ya, ladies first. Saya nggak ada persiapan. Ya, saran saya sebanyak apapun ilmu itu tidak akan ada artinya kalau tidak dicoba. Jadi betul. nanti segera praktekkan Bapak Ibu. Oke, garis bawahi Bapak Ibu ya. Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, kalau nggak dicoba tuh nggak ada artinya, memang benar itu Bu. Betul itu Bu. Bagus. Pak Martin Pak, nanti Pak closing statement-nya. Lagi mikir Bapak ya? Ya, lagi mikir. Oke. Nah, semakin banyak kita membagi ilmu, nanti ilmu yang kita dapatkan juga semakin banyak ya. Nah, itu saja. Ini membagi juga. Ini berarti Ya, ini seputar bagi membagi ya. Semakin banyak. Halo Pak Komang. Pak Komang masih ya, seru sekali ini. Baik, tadi ada pertanyaan tentang apakah ini berbayar. Akun belajar itu adalah gratis. Oke. Nah, hostingan ini sudah disediakan oleh Google Site. Jadi Ibu tinggal beli domain aja sih sebenarnya. Domainnya juga murah. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ayu Sriwayuni untuk moderasinya. Bu Agung Marti luar biasa. Ada pertanyaan lagi apa? Yang gigabyte itu kalau nggak salah ya Pak Martin ya, yang kita. Oh, ini untuk penyimpanan ya. Ini hostingan kan berbasis Google Drive ya. Nah, ini. Ya, jadi ya besar. Jadi Ibu tidak perlu beli hostingan atau gitu ya, Ibu ya. Jadi ini Google Site itu sudah terkoneksi ke Drive sih sebenarnya. Bu Eli sepertinya tertarik sekali nih Pak. Banyak sekali beliau ingin menggali. Bu Eli Sari ini sebenarnya ahli beliau ini. Besok undang beliau Pak. Undang ke studio. Oke. Baik Ibu Bapak, terima kasih Pak Martin, Rusmaja, Bu Agung Marsiki sudah presentasi hari ini. Untuk kegiatan besok, Ibu Bapak mohon hadir sekali lagi karena materinya sangat luar biasa Ibu Bapak. Besok kita membuat sertifikat ya dengan AutoCAD. Nah, Pak Putu Suhartana, kemudian membuat Google Classroom yang lebih menarik lagi, dan terakhir adalah menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi atau penelitian artikel ilmiah. Baik, itu aja sih Bu Ayu Sriwayuni. Kita tutup kegiatan ini. Silakan Bu Ayu. Oke Bapak, terima kasih dari Pak pemateri juga, Pak Martin Rusmaja dan Ibu Agung Marsiki beserta Bapak Kapten Belajar ID Bapak Komang Budiatnya.
juga Bapak Ibu peserta yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke masih stay tune ya, semangatnya on fire gitu ya mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Sangat. Saya sampai terpompa juga adrenalin. Woi, serem. Baik, besok jangan lupa ya kita ketemu lagi untuk materi-materi yang seperti tadi disebut sama Pak Budiatnya. Hari ini kita tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap-ucap, perilaku atau yang kurang berkenan dari kami sebagai penyaji, sebagai moderator yang belum, ya namanya manusia Pak ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan salam agama Hindu. Om Santi Santi Santi. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke. Ya. Ya. Ya, nanti Nanti broadcast ya. Oke.